Bab 2061, Kondisi Lin Ming. Menukarkan, Raja Dewa Bulu yang melonjak memandang Lin Ming, tatapannya setajam anak panah. Matanya terpaku padanya, tapi dia balas menatapnya tanpa rasa takut, dengan tenang berbicara padanya. Pahlawan sejati datang dari generasi muda. Kamu tidak takut ikannya mati dan aku tidak takut jaringnya putus. Karena kita tidak bisa mencapai kesepakatan, mari kita bertarung di sini. Saat Soaring Feather berbicara, seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang kuat. Di langit, gelombang tebal bulu berjatuhan, ini adalah medan kekuatan bulu dewa Soaring Feather. Medan kekuatan bulu dewa ini dapat dengan mudah mencakup area seluas beberapa ratus ribu mil atau bahkan 1 juta mil. Itu dengan mudah menutupi wilayah bintang ini, menyelimuti seluruh basis manusia. Selama Dewa Sejati dan Lin Ming bertarung di sini, ini akan menjadi serangan yang menghancurkan armada manusia. Namun, ketika medan gaya Soaring Feather jatuh, kabut hitam mulai naik dari bawah dalam wilayah bintang ini. Kabut ini sangat tebal, setiap gumpalannya seberat bintang. Setelah kabut muncul, ruang di sekitarnya menjadi sangat padat, untuk sementara waktu, bahkan medan kekuatan Soaring Feather God King pun tidak mampu menutupinya. Ini adalah ruang nenek moyang Lin Ming. Energi nenek moyang merupakan sumber kekacauan terbesar dari terbentuknya alam semesta. Itu berisi materi yang tak terbatas dan semua benda nyata yang ada telah berevolusi dari energi nenek moyang. Ruang nenek moyang di sekitar Lin Ming tidak lagi seperti dulu. Lin Ming telah menggabungkan hukum Asura ke dalamnya. Dengan terintegrasinya ruang nenek moyang dengan hukum tertinggi alam semesta, hal ini memungkinkannya mengalami perubahan kualitatif. Meskipun energinya sama dan materinya sama, setelah didorong oleh hukum yang berbeda, kekuatan di baliknya sama sekali berbeda. Ini adalah perbedaan dari anak panah berkualitas tinggi yang ditembakkan oleh busur biasa dan kemudian ditembakkan oleh busur dewa yang tak tertandingi. Perbedaannya pun tidak hanya sedikit. Soaring Feather mengerutkan kening. Dan saat ini, lapisan cahaya pelangi muncul di atas ruang nenek moyang Lin Ming. Lapisan cahaya pelangi ini hanya sesaat seperti mimpi, indah dan fantastik. Setelah menutupi ruang sang nenek yang sangat berat memperoleh perubahan tak terbatas sehingga hampir mustahil untuk ditangani. Ini adalah ruang mimpi ilahi. Lin Ming dan impian ilahi, dua medan kekuatan mereka menyatu, menjadi tak tergoyahkan seperti gunung abadi. Medan kekuatan bulu ilahi Soaring Feather tidak lagi mampu menekan lebih jauh ke bawah, melainkan dipaksa mundur lagi dan lagi. Selama medan kekuatan bulu dewa tidak dapat berkumpul maka armada manusia dapat dengan aman mengungsi melalui celah di ruang nenek moyang dan ruang mimpi dewa. Sedangkan untuk Divine Dream dan Lin Ming, mereka hanya perlu bertahan selama jangka waktu tertentu, menunggu semua orang pergi sebelum mereka bisa melawan Astral Vault dan Soaring Feather tanpa keraguan. Melihat Soaring Feather ditekan oleh kekuatan gabungan kedua orang ini, Astral Vault God King meringis. Bidang kekuatan bukanlah keahliannya. Meskipun dia memiliki tubuh fana dan kekuatan fisik yang sangat kuat, sulit baginya untuk berperan dalam situasi saat ini dan membantu Soaring Feather. Astral Vault berkata, Soaring Feather, mengapa kamu membuang banyak waktu untuk berbicara dengan mereka? Ayo bertarung. Bagi seniman bela diri, kata-kata hanyalah udara kosong. Yang penting hanyalah kekuatan. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuh keduanya, menekan mereka sudah lebih dari cukup. Semua seniman bela diri memiliki hati yang bangga. Jika keterampilan mereka benar-benar lebih rendah daripada keterampilan orang lain maka mereka tidak punya pilihan selain percaya bahwa mereka lebih kecil dan juga menjadi orang yang menyerah. Misalnya, jika Lin Ming benar-benar menderita kekalahan telak di bawah tangan Astral Vault of Soaring Feather dan perbedaannya juga sangat besar, maka dia pasti akan terpaksa melepaskan Dark Moon, Haishun, dan Blue Lotus tanpa syarat apapun. Kalau tidak, semua orang hanya akan berpikir bahwa Lin Ming adalah pecundang yang tindakannya terlalu memalukan. Namun, Soaring Feather sebenarnya menatap Lin Ming dan berkata, apa kondisimu? Soaring Feather sebenarnya telah menyerah dan berencana menegosiasikan kondisi dengan Lin Ming. Gudang Astral terkejut. Bahkan seniman bela diri manusia pun terkejut. Soaring Feather dan Astral Vault awalnya dengan mengancam menyerbu ke dalam galaksi naga tersembunyi. Menurut logika dan bagaimana peristiwa terjadi di masa lalu antara manusia dan orang suci, maka Astral Vault dan Soaring Feather seharusnya memulai pembantaian di galaksi naga tersembunyi dan mengambil peri teratai biru dengan kekuatan absolut. Setidaknya mereka bisa menggunakan kekuatannya untuk mengancam manusia dan memaksa mereka melepaskan tawanannya. Setelah itu, mereka bisa pergi lagi, dan mungkin di tengah-tengah mereka akan memamerkan keterampilan mereka dengan bertarung dengan Divine Dream dan yang lainnya. Tapi, jika Soaring Feather dan Astral Vault membayar harga tertentu untuk ditukar dengan Blue Lotus, Dark Moon, dan Haishun, maka itu akan sangat memalukan. Mereka adalah dua dewa sejati dan hanya ada satu musuh dewa sejati. Astral Vault tidak percaya bahwa Soaring Feather dapat menanggung penghinaan ini, bahkan jika dia percaya bahwa Lin Ming adalah seekor naga di kolam yang dalam dan tidak ingin menyinggung perasaannya, bahkan jika dia percaya bahwa dengan mimpi ilahi di sini, itu tidak mungkin, untuk membunuh Lin Ming. Tapi Soaring Feather adalah Raja Dewa dan hati terdalamnya memiliki harga diri yang tinggi. Tidak mungkin baginya untuk mengambil konsesi berulang kali. Berdiri di sela-sela dan menyaksikan Lin Ming masuk ke ranah Empyrean adalah satu hal. Pertama, ini karena menyerang Lin Ming saat ini bukanlah pencapaian sama sekali, melainkan sebuah pilihan yang hanya penuh dengan kerugian. Kedua,
Menyerang seorang junior saat dia melakukan terobosan adalah sesuatu yang tidak sejalan dengan hati bangga Soaring Feather. Tapi sekarang, aneh jika Soaring Feather menyerah sekali lagi. Yang benar adalah bahwa dia adalah yang termuda dari 3 dewa sejati ras suci, dia baru berusia 15 juta tahun. Ketika dia menjadi Raja Dunia, penguasa suci keberuntungan telah lama menjadi dewa sejati dan juga penguasa tertinggi para Santa. Di masa lalu, ketika Good Fortune Saint Sovereign sedang merekrut pasukan, dia tertarik pada bakat Soaring Feather yang tiada taranya dan telah membuka sejumlah kondisi yang sangat murah hati dengan tujuan akhir agar dia bisa masuk ke ranah Divinity sejati. Soaring Feather harus meninggalkan sektenya dan memasuki Good Fortune Saint Palace, menjadi murid langsung dari Good Fortune Saint Sovereign. Namun, tawaran ini telah ditolak oleh Soaring Feather dan dia akhirnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk masuk ke ranah True Divinity. Bagian sejarah ini adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh banyak seniman bela diri suci dan Soaring Feather juga tidak akan membicarakan hal ini. Namun, Raja Dewa Gudang Astral telah menjadi dewa sejati selama periode ini dan mengetahui dengan jelas apa yang telah terjadi. Selain itu, dia tahu bahwa meskipun Good Fortune Saint Sovereign tidak dapat merekrut Soaring Feather, dia masih memberikan bantuan padanya. Bagaimanapun, sekte Soaring Feather terlalu lemah dibandingkan dengan Good Fortune Saint Palace. Sekte seperti itu tidak dapat mendukung bakat seperti Soaring Feather untuk menjadi dewa sejati. Ini juga alasan mengapa Soaring Feather berhutang budi pada Good Fortune Saint Sovereign. Lebih dari 6.000 tahun yang lalu ketika bencana besar umat manusia tiba, Good Fortune Saint Sovereign telah melawan ras dewa utama. Lin Ming dan ras dewa primal telah bergabung, dan dengan bantuan keputusan Asura mereka telah melukai Good Fortune Saint Sovereign. Karena ketakutan penguasa suci keberuntungan terhadap Kaisar Jiwa, dia tidak punya pilihan selain mundur jauh ke dalam kehampaan sementara luka-lukanya membaik. Good Fortune Saint Sovereign telah meminta Soaring Feather untuk maju dan memburu Lin Ming. Alasan Soaring Feather yang bangga dengan identitasnya sebagai dewa sejati akan mengejar dan membunuh junior alam Holy Lord adalah karena bantuan ini. Lin Ming berkata, saya bisa melepaskan Blue Lotus, Haishun, dan Dark Moon, tapi syarat saya adalah Anda dan Astral Vault God King mundur dari perang antara orang suci dan umat manusia. Kata-kata Lin Ming bergema dengan kekuatan. Tapi, istilah-istilah ini menyebabkan kulit Soaring Feather menjadi sedingin es. Dan di sampingnya, Astral Vault God King juga sangat marah. Lin Ming ini, dia pikir dia siapa? Hak apa yang dia miliki untuk mengatakan ini? Soaring Feather dan Astral Vault awalnya tidak ingin berpartisipasi dalam perang besar antara umat manusia dan orang-orang suci. Namun karena permintaan Good Fortune Saint Sovereign dan karena bantuan yang mereka terima di masa lalu, mereka dengan enggan bergabung. Karena mereka sudah bergabung, bagaimana mereka bisa mundur dari perang ini hanya karena beberapa kata dari Lin Ming, seseorang yang hanya junior dari pihak musuh. Jika hal ini diketahui maka orang lain akan menyebutnya sebagai lelucon terhebat di dunia. Bahkan jika Soaring Feather sangat mementingkan kehidupan muridnya, peri biru teratai, agar Lin Ming mengangkat kondisi seperti itu di depan semua orang, dia tetap akan menolaknya. Ini adalah prinsipnya dan juga intinya. Belum lagi Soaring Feather dan Astral Vault, bahkan seniman bela diri manusia berpikir bahwa kata-kata Lin Ming terlalu berlebihan. Jika Soaring Feather dan Astral Vault setuju seperti ini dan bergegas pergi dengan ekor di antara kaki mereka, bisakah mereka disebut seniman bela diri? Melihat niat membunuh Soaring Feather yang membara, Lin Ming berkata, jangan terburu-buru, saya belum selesai menyatakan kondisi saya. Setelah Anda dan Astral Vault mundur, saya juga akan mundur. Dan, aku menjamin bahwa selain Raja Suci keberuntungan yang sangat aku benci, aku tidak akan lagi menyerang seniman bela diri suci kecuali mereka menyinggung perasaanku atau ingin mencelakakanku. Dan begitu Good Fortune Saint Sovereign meninggalkan pengasingan dan ketika saya yakin waktunya tepat, saya akan mencari Good Fortune Saint Sovereign untuk pertarungan. Kata-kata Lin Ming mengejutkan. Dari menganalisisnya dengan cermat, seseorang dapat menemukan banyak makna berbeda di dalamnya. Dia mengklasifikasikan pertarungannya dengan Good Fortune Saint Sovereign sebagai dendam pribadinya, memisahkannya dari perang antara manusia dan orang-orang suci. Lebih dari 6.000 tahun yang lalu ketika Soaring Feather memburu Lin Ming, dendam itu tidak ditimpakan pada Soaring Feather, melainkan dialihkan ke Good Fortune Saint Sovereign. Akhirnya, kata-kata Lin Ming berarti bahwa bahkan jika umat manusia menang, bahkan jika Lin Ming bisa mencapai alam yang sama dengan Asura Roadmaster, dia tetap tidak akan melancarkan perang melawan orang-orang suci dan dia juga tidak memiliki niat untuk memusnahkan mereka dari dunia 33. Surga. Ini karena dia sudah berjanji bahwa selain penguasa suci keberuntungan dan para biksu lainnya yang memprovokasi atau berusaha menyakitinya, dia tidak akan bergerak melawan anggota ras biksu lainnya. Sebenarnya, kebanyakan orang suci tidak bersalah. Bahkan para pejuang suci yang membantai manusia masih memiliki anggota keluarga dan anak-anak yang tidak bersalah. Lin Ming tidak ingin merampas kehidupan dan kebahagiaan banyak orang di 33 surga. Alam semesta ini sudah cukup menderita kehancuran. Dalam aliran waktu yang tak ada habisnya, ada banyak sekali ras yang telah terhapus dari sejarah. Bahkan di masa depan, masih akan ada ras-ras yang dihancurkan dan ras-ras baru akan muncul menggantikannya. Tapi paling tidak, Lin Ming tidak ingin dosa seluruh ras hilang di tangannya. Untuk sementara waktu, semua orang kagum dengan usulan Lin Ming, bahkan Empyrean Divine Dream. Tapi dia segera memahami rencana Lin Ming.
Di mata Lin Ming, hanya ada satu musuh besar sejati dalam ras suci, yaitu Good Fortune Saint Sovereign. Selama Good Fortune Saint Sovereign ditangani maka perang antara umat manusia dan orang-orang suci secara alami akan berakhir. Dan jika keberuntungan Saint Sovereign tidak dapat diatasi, maka tidak peduli berapa banyak lagu kemenangan yang dinyanyikan umat manusia atau berapa banyak yang mereka menangkan, semuanya tidak akan ada artinya. Seperti ini, Lin Ming terus melibatkan dirinya dalam perang antara manusia dan orang-orang suci juga tidak ada gunanya. Bahkan bisa dikatakan keuntungannya tidak sama dengan kerugiannya. Ini karena melawan orang yang bisa dia bunuh secara instan tidak membantu mempertajam kekuatannya. Yang dia inginkan adalah tantangan yang lebih besar. Pada saat ini, mimpi ilahi memiliki firasat bahwa Lin Ming akan segera pergi. Sebelum Good Fortune Saint Sovereign, bencana kemanusiaan ini tidak lagi mampu memberikan ruang yang cukup bagi Lin Ming untuk tumbuh. Namun dia juga tahu bahwa begitu dia pergi, akan sangat sulit bagi impian ilahi untuk menghadapi dua musuh sendirian. Jadi, memaksa Soaring Feather dan Astral Vault keluar dari perang ini akan menjadi hal terakhir yang dia selesaikan untuk umat manusia sebelum dia pergi. Bab 2062, Pembicaraan Runtuh. Anda ingin kami, bersama Anda, menarik diri dari perang antara umat manusia dan orang-orang suci. Gudang Astral mengerutkan kening. Dia tidak suka dibimbing oleh orang lain. Perasaan ini seperti dia hanya mengikuti keputusan apapun yang dipilih Lin Ming, seperti dia menerima perintah. Bukankah ini memalukan? Dan mimpi ilahi. Mata Soaring Feather melintas ke sisi Lin Ming. Pada saat ini, mimpi ilahi berdiri tidak terlalu jauh dari Lin Ming. Dia tetap diam, visi putih, menunggu Lin Ming menjawabnya. Impian ilahi senior akan terus terlibat dalam perang antara umat manusia dan orang-orang suci untuk menutupi perbedaan kekuatan. Yang mundur adalah Anda, saya, dan Astral Vault, semuanya 3 orang. Lin Ming dengan percaya diri menyatakan, orang-orang kudus memiliki lebih banyak orang Empyrean daripada manusia. Tanpa impian ilahi yang menjaga keseimbangan, umat manusia tidak akan mampu melawan para Saint di medan perang. Namun, saat kata-kata ini sampai ke telinga Soaring Feather dan Astral Vault, kata-kata itu benar-benar terdengar di telinga mereka. Apa yang baru saja Anda katakan? Nada suara Astral Vault tiba-tiba berubah dingin. Awalnya, Astral Vault tidak terlalu bersedia menerima usulan Lin Ming untuk mundur dari perang karena dia tidak suka dipimpin oleh seorang junior. Tapi sekarang dia mendengar kesepakatannya tidak akan setara, dia bahkan lebih marah. Bisakah mereka benar-benar membiarkan impian ilahi, pembangkit tenaga listrik ketuhanan sejati, dengan bebas membantai orang-orang suci Empyrean mereka? Lin Ming berkata, di dunia ini selalu ada prinsip pertukaran yang setara. Dalam perang antar ras, seberapa besar kekuatan perang yang dikeluarkan umat manusia juga akan sama dengan yang dikeluarkan oleh para Saint. Ini adalah konsep yang adil. Mungkin akan lebih baik jika Lin Ming tidak menjelaskan dirinya sendiri karena begitu dia melakukannya, Astral Vault mulai memancarkan niat membunuh yang kuat. Warna kulit Astral Vault gelap saat dia dengan muram berkata, jadi maksudmu kamu sendiri yang setara denganku dan Soaring Feather, jadi kita bertiga mundur bersama adalah pertukaran yang setara. Lin Ming melirik Astral Vault. Anda juga bisa memahami situasi seperti ini. Dalam kesepakatan ini, penarikan saya juga berarti penarikan avatar Famin. Terlebih lagi, hanya aku sendiri yang belum tentu bisa menutupi hilangnya kekuatan perang yang disebabkan oleh mundurnya kamu dan Soaring Feather dari perang. Saat ini saya tentu saja tidak bisa bertarung 1 lawan 2, namun dengan waktu yang cukup, saya yakin hal itu akan mungkin terjadi. Lin Ming memprovokasi lagi dan lagi. Astral Vault akhirnya tidak tahan, dia seperti tong mesiu yang siap meledak. Wajahnya berubah menjadi wajah yang galak, ekspresinya seolah hendak melangkah maju dan mencekik Lin Ming. Kamu sedang mendekati kematian. Astral Vault akhirnya mencapai batasnya. Dengan suara berderak yang keras, tubuh fananya mulai membesar. Dari sela alisnya, desain 9 naga misterius muncul. Dengan itu, tanda kuno muncul di sekujur tubuhnya dan kulit kristalnya mulai berubah menjadi merah darah. Raja Dewa Gudang Astral telah mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan telah memulai metamorfosis tubuh ras suci. Pertempuran hebat siap terjadi kapan saja. Mata Lin Ming bersinar terang. Sebenarnya dia sudah lama menduga bahwa pertempuran tidak bisa dihindari. Kata-kata bisa menjadi senjata tajam, namun dalam negosiasi antar seniman bela diri, kekuatan selalu menjadi penentu kemenangan dan kekalahan. Jika kata-kata tidak cukup untuk meyakinkan orang lain maka mereka hanya bisa mengalahkan satu sama lain dengan kekerasan. Lin Ming ingin menggunakan harga penarikannya untuk ditukar dengan penarikan Soaring Feather dan Astral Vault. Jika mereka tidak bertarung maka kesepakatan ini tidak mungkin terjadi, karena apakah itu Soaring Feather atau Astral Vault, hati mereka yang sombong tidak akan membiarkan mereka menyetujui kesepakatan seperti itu. Dan saat ini, Soaring Feather juga melangkah maju. Pakaian putihnya berkibar di sekelilingnya dan rambut panjangnya menari tertiup angin. Bulu-bulu tebal berjatuhan di sekelilingnya, sudah jelas bahwa dia tidak akan menyetujui persyaratan ini. Dia tidak ingin melibatkan dirinya dalam perang antara orang suci dan umat manusia. Dia mengerti bahwa perang ini sebenarnya tidak lebih dari ambisi Good Fortune Saint Sovereign. Namun pada akhirnya, dia juga seorang seniman bela diri suci. Dia tidak ingin melihat orang-orang kudus dikalahkan oleh umat manusia. Dia tidak akan berdiam diri saat mimpi ilahi menekan rakyatnya dengan keunggulan dalam kekuatan absolut. Saat Soaring Feather menunjukkan medan kekuatannya, Divine Dream juga menghunus pedangnya.
Di bawah cahaya bintang, penampilannya tajam dan garang, seperti pecahan es glasial berusia 10.000 tahun. Pertarungan 4 orang antara 3 dewa sejati dan Lin Ming akan meledak kapan saja. Tapi saat ini, Lin Ming benar-benar menghentikan mimpi ilahi. Mimpi ilahi senior, izinkan saya menangani ini. Kondisi ini awalnya antara saya dan 2 orang suci dewa sejati. Jika Anda melibatkan diri dalam hal ini maka mustahil meyakinkan mereka. Bahkan jika kita menang, itu hanya akan sama jika kamu dan aku serta Astral Vault dan Soaring Feather semuanya mundur dari bencana besar. Lin Ming berkata dengan tenang. Astral Vault mencibir, jadi bagaimana jika kamu bergabung? Apa menurutmu kalian berdua yang bergabung akan mampu mengalahkan kami jika bergabung? Siapapun yang lebih lemah, kita hanya akan mengetahuinya setelah bertarung. Lin Ming menjawab dengan acuh tak acuh. Dia melihat ke arah Astral Vault, matanya berkobar karena semangat juang. Aku sendiri yang akan melawan kalian berdua. Tentu saja, itu akan terjadi satu persatu. Aku tidak akan menggunakan avatar Famine sebagai harga untuk melawanku satu persatu. Avatar Famine mengandung potensi perang yang mengerikan. Di tangan putra keberuntungan suci, ia memiliki kekuatan yang mendekati atau bahkan mendekati kekuatan keilahian sejati tingkat menengah. Tapi di tangan Lin Ming, dia sudah mengeluarkan sejumlah besar energi esensi daging dan darah avatar. Kekuatan avatar itu telah turun drastis namun meski begitu, ia masih bisa dianggap sebagai eksistensi yang tangguh di antara para dewa sejati yang lebih rendah. Meskipun avatar kelaparan telah melemah, Lin Ming jauh lebih kuat dari Good Fortune Saint Sun. Entah itu dalam kekuatan jiwa atau kompatibilitas fusi, dia jauh lebih maju dari Good Fortune Saint Sun. Di tangan Lin Ming, True Divinity Famine yang lebih rendah akan mampu menampilkan kekuatan perang yang jauh lebih tinggi daripada apa yang ditampilkan oleh Good Fortune Saint Sun. Jika Lin Ming mampu melawan Astral Vault atau Soaring Feather, maka dengan tambahan avatar Famine dia mungkin bisa menggunakan kekuatannya yang sangat besar dan ukurannya yang besar untuk bertarung 1 lawan 2. Bagus, sangat bagus. Kalau begitu aku akan melawanmu. Selama kamu mempunyai kekuatan yang bisa menandingi kekuatanku maka aku akan mundur dari perang antara umat manusia dan orang-orang suci. Tidak hanya itu, tetapi saya juga akan bersumpah bahwa di masa depan, jika saya menyerang pengaruh manusia manapun yang tidak memiliki niat buruk atau memprovokasi saya maka fondasi saya akan retak dan kultivasi saya akan lumpuh. Selain itu, jika aku tidak bisa mengalahkanmu maka kedua muridku yang tidak berguna juga akan menarik diri dari perang dan kembali berkultivasi dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, tidak pernah kembali untuk mempermalukan diri mereka sendiri agar mereka tidak ditangkap dan digunakan untuk mengancamku lagi. Raja Dewa Gudang Astral akhirnya menjadi sangat marah. Lin Ming berkata, baiklah. Janji adalah janji. Karena itu yang terjadi maka aku akan berjanji bahwa jika kamu menepati janjimu, aku akan membuat Legiun Kelaparan juga mundur, tidak lagi bergabung dalam pertempuran besar antara umat manusia dan orang-orang suci dan hanya menggunakan mereka untuk melindungi keluargaku. Karena Lin Ming mengatakan dia akan menarik diri dari perang antara manusia dan orang-orang suci, dia akan melakukannya secara menyeluruh. Dalam hal ini, Legiun Kelaparan juga dapat dianggap sebagai bagian dari kekuatannya, dan dia tidak akan memainkan permainan kata-kata mengenai hal ini. Saat dia berbicara, Lin Ming menoleh ke Soaring Feather. Soaring Feather tetap diam, ini sama dengan menyetujui persyaratan ini. Adapun hal-hal seperti kontrak, tidak perlu menandatanganinya. Apakah itu Lin Ming atau dua dewa sejati ini, mereka semua adalah individu yang sombong di dalam hati mereka dan perkataan mereka lebih berharga daripada bintang, mereka tidak akan mengingkari janjinya. Mengambil langkah mundur, bahkan jika satu pihak mengingkari janjinya maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian dan bergabung kembali dalam perang, tidak akan ada kerugian. Lin Ming diam-diam mengeluarkan tombak naga hitam. Sosoknya bersinar dan dia telah melintasi langit berbintang, terbang ribuan mil jauhnya. Pertarungan level True Divinity bukanlah masalah sepele. Dia tidak ingin manusia junior terseret ke dalamnya, jika tidak, gelombang kejut energi akan membuat mereka menjadi abu. Impian ilahi dengan mudah mampu menciptakan medan kekuatan selebar 100 mil di sekitar medan perang untuk melindungi para seniman bela diri manusia. Gudang Astral menyipitkan matanya. Melihat Lin Ming 100 mil jauhnya, dia diam-diam mengeluarkan pedang berat berwarna emas gelap. Pedang berat ini adalah harta roh ketuhanan sejati. Astral Vault adalah seseorang yang telah mencapai batas sistem transformasi tubuh. Hati-hati, dia tidak sederhana. Soaring Feather berkata dengan transmisi suara. Aku tahu, meskipun aku tidak mau mengakuinya, aku bisa melihat dari fenomena yang terjadi selama kesengsaraan surgawi Empyrean anak laki-laki ini bahwa dia memiliki keterampilan tertentu. Tapi, jadi kenapa? Jika kita tidak melawan maka kita tidak akan pernah tahu siapa yang lebih lemah dan siapa yang lebih kuat. Setidaknya, dalam puluhan juta tahun terakhir saya tidak pernah benar-benar terlibat dalam pertarungan brutal dengan seseorang. Wanita impian ilahi itu tidak pernah melawanku sama sekali. Dia hanya menggunakan ilusi terkutuk itu untuk bermain-main denganku, dan sekarang perutku sudah penuh api. Niat bertarung Astral Vault God King sudah mendidih. Dia mengangkat pedang emasnya yang berat dan perlahan terbang menuju Lin Ming. Pada saat ini, semua seniman bela diri manusia melihat punggung Astral Vault God King dan menahan napas. Mereka secara alami telah dengan jelas mendengar negosiasi antara Lin Ming dan dua orang suci dewa sejati, dan mereka tahu bahwa pertempuran ini menyangkut masa depan umat manusia. Bab 2063, Melawan Gudang Astral. Di Lautan Bintang,
Lin Ming dan Astral Vault berdiri hanya berjarak 10 mil satu sama lain. Cahaya bintangnya berkabut dan niat membunuhnya sangat serius. Karena energi tak kasat mata, seluruh ruang ini seolah-olah menjadi lebih padat. Semua orang fokus pada pertarungan ini. Divine Dream telah melepaskan medan kekuatannya untuk melindungi para elit manusia. Lin Ming adalah pemimpin spiritual umat manusia. Baru saja menerobos ke alam Empyrean, dia kini menyambut pertarungan melawan Raja Dewa. Pada saat ini, Raja Dewa Gudang Astral menyilangkan tangan besarnya di dada, pedang emas besarnya menempel di tubuhnya. Tindakan ini bukan karena dia meremehkan Lin Ming, tetapi karena ini adalah posisi pertempuran awal dari metode budidaya keilahian sejati yang dilatih oleh Raja Dewa Kuba Astral, tubuh suci Kuba Astral. Saat lengannya disilangkan, meski gerakannya tidak terlihat cepat, kenyataannya sikap ini menyatukan esensi astral di dalam tubuhnya dan membentuk semacam potensi. Sedangkan untuk Lin Ming, sikap bertarungnya jauh lebih umum. Dia terbang tinggi di udara, tangannya terulur secara diagonal, mengarahkan ujung tombaknya ke bawah menuju kehampaan. Matanya terpejam saat dia mengunci ruang di sekitarnya dengan akal sehatnya. Bagi seorang seniman bela diri setingkat Lin Ming, tidak ada perbedaan antara membuka dan menutup mata. Namun, menutup matanya memungkinkan dia untuk lebih menenangkan pikirannya, membentuk kesatuan yang lebih sempurna di dalam alam semesta tubuhnya dan alam semesta di dunia. Ini adalah sikap menyatu dengan langit dan bumi, juga merupakan perwujudan puncak hukum Asura dan hukum kitab suci. Dunia sepertinya terhenti selama satu periode waktu ini. Bang, Raja Dewa Gudang Astral adalah orang pertama yang bertindak. Gerakannya tiba-tiba dan kecepatannya segera mencapai puncak. Astral Vault God King adalah seseorang yang telah mencapai puncak dalam sistem transformasi tubuh. Dari segi hukum dan medan gaya, dia mungkin berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, namun dari segi fisik, dia hampir mencapai puncak alam semesta. Tubuh yang kuat tidak hanya memberinya kekuatan yang menakutkan tetapi juga kecepatan yang tak tertandingi. Tidak ada yang bisa melihat bagaimana Astral Vault God King melancarkan serangan ketika tangannya disilangkan di dada. Para Empyrean yang hadir juga melihat kilatan saat Astral Vault God King berubah menjadi seberkas cahaya yang meluncur ke depan. Potensi yang dikumpulkan oleh Astral Vault God King dengan posisi pertempuran awal dari Astral Vault Saint Body sepenuhnya dituangkan ke dalam serangan ini. Dan, apa yang dia serang Lin Ming bukanlah pedang emas di tangannya, tapi tinjunya. Faktanya, untuk seseorang seperti Astral Vault God King, tubuh fananya sudah bisa dibandingkan dengan harta roh dewa sejati. Tidak ada perbedaan kekuatan serangan antara tinju dan pedangnya. Kekosongan itu runtuh. Badai luar angkasa menyapu dan meluncur ke depan. Badai ini berkumpul, menyatu dengan potensi Astral Vault God King. Pada saat ini sepertinya Lin Ming tidak menghadapi tinju, tapi bintang jatuh. Semua orang menahan napas. Inilah perbedaan antara Divinity sejati dan Empyrean. Menghadapi tinju Astral Vault God King, hampir semua orang Empire berpikir bahwa serangannya tidak mungkin ditolak. Perasaan ini tidak berbeda dengan manusia yang menghadapi tanah longsor dan tsunami, tidak mungkin untuk berjuang. Dan saat ini, Lin Ming juga pindah. Seperti naga ilahi yang terbangun dari tidurnya, matanya terbuka. Lin Ming menusukkan tombaknya, serangannya bertabrakan dengan tinju Astral Vault God King. Dalam dampak yang mengerikan itu, badai ruang dan waktu yang tak ada habisnya hancur. Yang tersisa hanyalah momentum besar yang terbentuk dalam tinju Astral Vault God King, menabrak tombak naga hitam Lin Ming. Bentrokan tinju dan tombak. Tekanan yang kuat menyebabkan tombak naga hitam terdistorsi, itu membungkuk seperti busur yang ditarik. Tetapi pada saat yang sama, esensi astral pelindung Astral Vault God King juga tertembus, meninggalkan noda darah emas di tangannya. Noda darah ini terbakar dalam esensi astral seperti kumpulan api ilahi, memancarkan cahaya yang sangat kuat seolah-olah matahari sedang meledak. Bang! Keduanya berpisah. Tombak naga hitam kembali ke bentuk lurusnya. Astral Vault God King dan Lin Ming terbang kembali beberapa ratus mil sebelum berhenti di kehampaan. Dalam satu serangan ini, tidak ada yang mampu melukai serangan lainnya. Tapi, banyak seniman bela diri manusia yang mengeluarkan butiran keringat dingin di dahi mereka. Raja Dewa Gudang Astral ini terlalu menakutkan. Meskipun mereka tidak tahu apa peringkat tombak hitam Lin Ming, mereka samar-samar tahu bahwa itu pasti harta roh ketuhanan sejati dengan kaliber tertinggi. Tapi, Astral Vault God King sebenarnya menggunakan tinjunya untuk melawan tombak ini, seberapa kuat tubuh fananya. Meskipun tinju Astral Vault God King telah terluka, yang terjadi selanjutnya adalah semua orang melihat ke arah Astral Vault God King dan melihatnya melambaikan tangan kanannya. Noda darah di tinjunya telah mengeras dan darah emas diserap kembali melalui kulitnya. Luka di tangannya beregenerasi dengan kecepatan yang terlihat dan segera hilang sama sekali. Melihat kemampuan pemulihan tubuh yang begitu menakutkan, para seniman bela diri manusia yang hadir semuanya merasa lemah hati. Orang ini memiliki tubuh fana dengan kemampuan pertahanan yang mengerikan yang dapat melawan harta roh ketuhanan sejati dan juga memiliki kemampuan generasi yang hebat, ini hanyalah pertahanan sempurna. Bagi manusia Empyrean yang hadir, bahkan jika musuh jenis ini berdiam diri dan membiarkan mereka menyerangnya, mereka tetap tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Apakah kekuatan Astral Vault God King ini? Memang benar, tidak ada orang lemah di antara mereka yang mampu menjadi dewa sejati. Lin Ming menyipitkan matanya dan menatap tangan kanan Astral Vault God King. Dia berkata dengan suara lembut, jadi begitu. Dalam hal intensitas tubuh fana,
kamu sudah jauh melampaui peringkat dewa sejati yang lebih rendah. Setiap keilahian sejati memiliki keahlian khusus masing-masing. Misalnya, Raja Dewa Brahmik Agung para spirita unggul dalam aspek pikiran dan lautan spiritual. Impian surgawi Empyrean telah menyeimbangkan perkembangan sistem pengumpulan esensi dan sistem penempaan jiwa dan mampu menunjukkan variasi gaya yang tak terhitung jumlahnya, sehingga Raja Dewa Gudang Astral tidak mungkin melakukan apapun. Raja Dewa Bulu yang melonjak juga mirip dengan mimpi ilahi. Dia terampil dalam lautan spiritual dan ilusi, dan bahkan memiliki pencapaian tubuh yang tinggi. Adapun Astral Vault God King, dia mengolah tubuhnya saja. Untuk menjadi dewa sejati hanya dengan tubuhnya, dia menggunakan satu sistem kultivasi untuk melawan dua sistem lainnya. Dari sini, dapat dilihat betapa hebatnya kekuatan tubuh Fana Astral Vault God King. Orang seperti ini memiliki bakat yang tiada taranya dalam sistem transformasi tubuh dan dia adalah seseorang yang menunjukkan bakat ini secara ekstrim. Intensitas tubuh Fana saya sebenarnya melampaui harta roh ketuhanan sejati. Tapi, harta roh keilahian sejati hanyalah sebuah benda. Menghancurkannya, meski tidak mudah, masih bisa dilakukan. Bagi saya ahli dalam segala macam metode kultivasi dan keterampilan yang berbeda. Dengan tubuh Fana saya, setelah saya menuangkan esensi astral dan memutar tubuh suci Astral Vault, intensitas tubuh saya akan meningkat 10 kali lipat. Seranganmu kuat, tapi jika kamu tidak bisa menembus pertahananku maka semua yang kamu coba akan sia-sia. Raja Dewa Gudang Astral mencibir. Bahkan mimpi ilahi ketuhanan sejati manusia tidak mampu menyakitinya dan hanya menjebaknya dalam ilusinya. Aku mengerti, Lin Ming tidak memiliki ekspresi apapun. Jadi bagaimana jika tubuh Fana Astral Vault kuat? Tubuh Fananya juga kuat dan juga sangat tangguh. Khususnya, setelah membuka istana Dao lainnya, apa yang diinginkan Lin Ming adalah terlibat dalam pertempuran frontal dengan master transformasi tubuh. Pada saat itu, 6 istana Dao terbuka di dalam tubuh Lin Ming. Di belakangnya, 9 bintang cemerlang muncul. Cahaya bintang tak berujung mengalir ke Lin Ming, bergabung ke dalam 6 istana Dao. Bahkan tombak naga hitam Lin Ming mulai bersinar dengan cahaya bintang yang menyilaukan, menyebarkan cahaya keperakan di sekelilingnya. Tombak naga hitam adalah puncak harta roh ketuhanan sejati, namun jika dia tidak bisa menuangkan cukup kekuatan ke dalamnya maka kekuatannya akan sangat berkurang. Sekarang, setelah menyinari cahaya bintang, tombak naga hitam tampak menjadi hidup. Tangisan naga yang nyaring melolong dari tombak, bergema melalui kehampaan menuju ruang yang luas. Raja Dewa Gudang Astral menyipitkan matanya. Kamu ingin bersaing denganku menggunakan transformasi tubuh. Haha, ayo lakukan. Saat Astral Vault God King berbicara, dia berteriak dan menghancurkan tinjunya ke arah Lin Ming. Lin Ming memangkas tombaknya sebagai tanggapan. Bang! Ini adalah kedua kalinya keduanya bentrok. Esensi astral emas dan cahaya bintang perak berubah menjadi badai energi mengerikan yang menyapu keluar. Kali ini, tombak naga hitam tidak bengkok. Sepertinya ia benar-benar telah menjadi naga ilahi yang tak tertandingi, yang mampu menghancurkan bintang-bintang. Astral Vault God King adalah raja dewa transformasi tubuh dan kecepatannya mendekati batas kemungkinan. Tapi Lin Ming sebenarnya tidak lebih buruk, benar-benar mampu mengimbangi kecepatan Astral Vault God King. Keduanya terlibat dalam pertarungan kecepatan yang brutal. Namun, kekuatan serangan mereka tidak ditukar dengan kecepatan ini. Faktanya, setiap kali mereka bentrok, serangan mereka akan menyebabkan badai energi melanda keluar. Setiap kali badai muncul, badai itu akan bertahan lama. Dari jauh, sepertinya seluruh langit di kejauhan ditutupi pusaran emas dan perak raksasa. Sebuah meteor berukuran hampir 1000 mil tersedot ke dalam pusaran emas dan perak ini dan segera pecah berkeping-keping sebelum menjadi debu. Hal ini mengejutkan pikiran. Bagaimana serangan keduanya bisa begitu menakutkan? Jika beberapa orang Empyrean lemah yang hadir ditarik masuk, tulang mereka bahkan tidak akan tersisa. Dengan serangan berkecepatan tinggi dan setiap serangan memiliki kekuatan yang begitu besar, bagaimana orang bisa melawannya? Hahaha, besar, luar biasa. Raja Dewa Gudang Astral meraung dengan liar. Baginya yang tertawa sembarangan di tengah pertarungan sengit tersebut membuktikan bahwa dia masih memiliki sisa kekuatan yang cukup. Di tengah tawa yang hebat ini, tubuh Astral Vault God King mengeluarkan suara berderak dari seluruh penjuru. Tubuhnya mulai tumbuh dan cahaya merah samar menutupi tubuhnya. Simbol mistis yang muncul di antara alisnya sebelumnya terlihat sekali lagi, dia telah menyelesaikan metamorfosis tubuh garis keturunannya. Bang! Kekosongan itu meledak. Setelah bertransformasi, Astral Vault God King mampu membuat lubang hitam di kehampaan dengan serangannya. Lin Ming dengan cepat mundur. Lin Ming menggenggam tombaknya, matanya bersinar cemerlang di Astral Vault God King. Ini adalah pertama kalinya Astral Vault God King menggunakan pedang berat di tangannya. Pedang berat ini sepertinya tidak ada bedanya dengan sebuah pintu dan bilahnya bahkan lebih panjang dari tinggi manusia. Tapi, saat Astral Vault God King memegang pedang berat ini, panjang yang luar biasa ini sepertinya pas. Pedang berat ini berwarna emas gelap dan tidak terlihat berbeda dari pedang biasa. Namun, Lin Ming menemukan bahwa ketika cahaya mengalir di atas pedang ini, pedang itu tampak melengkung seolah-olah ditarik olehnya. Atau, mungkin ruang di sekitar pedang itu sendiri telah terdistorsi. Nama pedang ini adalah Bintang Gelap. Astral Vault God King tersenyum bangga saat melihat Lin Ming menatap pedangnya. Saat saya melangkah ke keilahian sejati, saya pernah mengasingkan diri di Bintang Gelap.
Dengan menggunakan gravitasi mengerikan dari bintang gelap, aku melemahkan tubuh fanaku sendiri. Setelah saya benar-benar masuk ke alam ketuhanan sejati, sebelum saya pergi, saya menggunakan seluruh kekuatan saya untuk mengeluarkan sepotong materi dari bintang gelap ini, sepotong yang lebarnya 3 inci, panjang 1 kaki, dan sangat tebal. Setelah saya kembali, saya mengasingkan diri selama 1000 tahun lagi untuk menggunakan bahan bintang gelap ini untuk membuat bentuk pedang yang tipis dan panjang. Menggunakan bentuk pedang ini sebagai dasarnya, aku melemparkan sejumlah besar baja iblis permata emas ke atasnya, akhirnya menempanya menjadi pedang yang berat. Saya tidak memperbaikinya atau mengukir tanda setan apapun di permukaannya. Meskipun ini adalah harta roh keilahian sejati, sebenarnya ini tidak memiliki kemampuan supernatural atau formasi susunan apapun di dalamnya. Tapi, dengan bobotnya yang menakutkan serta kekerasannya yang luar biasa, itu adalah senjata terbaik bagiku. Saat Astral Vault berbicara, banyak orang yang bingung. Bintang gelap, apa itu tadi? Bab 2064, potensi pedang disegel. Bintang gelap, itu adalah benda angkasa yang berevolusi dari bintang api tua. Orang-orang empir dengan budidaya yang tidak memadai tidak bisa berharap untuk mendekatinya. Di sisi manusia, Buddha Agung tanpa batas mulai menjelaskan secara perlahan. Banyak seniman bela diri manusia junior yang tidak mengetahui apa itu bintang gelap. Faktanya, di alam semesta liar mereka belum pernah melihat benda angkasa seperti itu sebelumnya. Gaya gravitasi bintang gelap terlalu mengerikan. Jika setitik materi terkecil ditempatkan di planet biasa, maka ia akan tetap lebih berat daripada pegunungan. Jika seorang seniman bela diri biasa mendarat di bintang gelap, atau bahkan jika mereka mendekat terlalu dekat, maka seluruh tubuhnya akan terkoyak oleh gaya gravitasi yang sangat besar. Namun, Astral Vault mampu merobek sebagian dari materi ini dan melemparkannya ke dalam pedang dewa. Sulit membayangkan batas apa yang telah dicapai oleh tubuh fananya. Untuk melatih tubuh dewa yang transenden, dia sebenarnya berkultivasi pada bintang gelap untuk melemahkan tubuh fananya. Bukan hanya itu, tapi dia bahkan merobek sebagian dari bintang gelap itu untuk menempa senjata yang sangat berat. Itu hanya tindakan orang gila. Lin Ming bergumam pada dirinya sendiri, menyipitkan matanya saat dia menatap pedang di tangan Astral Vault God King. Dari segi kualitas mungkin lebih rendah dari tombak naga hitam miliknya, tetapi dari segi berat, tombak itu jauh lebih berat, dan tombak naga hitam sudah cukup berat untuk menjadi pilar yang menopang langit. Jika pedang seperti itu ditebas dengan kecepatan tinggi maka kekuatan yang akan ditampilkannya tidak terbayangkan. Kemudian, Astral Vault God King pindah. Dia memegang pedang bintang gelap dan menebasnya. Kecepatan pedangnya tidak cepat, tetapi berisi momentum luar biasa dari serangan Astral Vault God King. Itu mengunci kekosongan di sekitarnya, membuatnya tidak ada yang bisa menghindar. Murid Lin Ming menyusut dan dia dengan cepat menyerbu mundur. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya mengeluarkan suara bergerak keras saat sisik merah muncul di sekujur tubuhnya, dia telah menggunakan kekuatan darah Asura. Kaca, sangkar ruang angkasa hancur dan pedang Astral Vault God King menghantam ruang kosong. Potensi yang mengerikan muncul. Serangan pedang Astral Vault God King membelah cakrawala, membentuk celah hitam besar. Badai luar angkasa Titanic melanda, menciptakan tekanan besar pada daerah sekitarnya. Raja Dewa Gudang Astral menyeringai. Dia menebas lagi dan lagi, puluhan kali, masing-masing serangan seperti 1 triliun tanah longsor, mampu menghancurkan planet-planet. Serangan mengerikan ini digabungkan menjadi satu kesatuan, bahkan menyebabkan alam semesta bergetar. Tapi Lin Ming tidak menyerang. Dia hanya menghindar. Meskipun setiap serangan pedang tampaknya sangat berbahaya untuk dihindari, dia berhasil menghindari setiap serangan. Kamu ingin menghabiskan kekuatanku. Kalau begitu ayo kita mencobanya. Mata Astral Vault God King bersinar dengan cahaya dingin. Dalam hal kekuatan fisik, Astral Vault God King berada di puncak para suci. Astral Vault Saint Body pada awalnya adalah metode budidaya yang berfokus pada daya tahan dan kekuatan. Raja Dewa Gudang Astral dapat bertarung sengit selama 100 hari tanpa goyah. Bukan hanya itu, kecepatan Astral Vault God King semakin cepat. Meskipun pedang bintang gelap ini sangat berat, potensinya tampaknya menyatu dengan Raja Dewa Gudang Astral, seolah-olah pedang dan manusia telah menjadi satu. Ya, sebuah pedang menyapu kekosongan, mengunci semua arah agar Lin Ming bisa menghindar. Tanpa cukup waktu untuk menghindar, Lin Ming mengangkat tombaknya. Bang! Beban yang mengerikan jatuh. Bahkan tombak naga hitam yang memiliki kekuatan cahaya bintang yang dituangkan ke dalamnya melengkung saat terkena benturan. Tangan Lin Ming bergetar dan dia dikirim terbang menjauh, jatuh melalui langit berbintang seperti meteor yang melesat. Raja Dewa Gudang Astral mengejar ke depan, cahaya pedang menyala di depannya. Setiap cahaya pedang membelah kekosongan dan meninggalkan bekas luka pedang yang mengkhawatirkan. Beberapa bekas luka pedang panjangnya beberapa ratus mil, ada yang panjangnya beberapa mil, dan ada pula yang hanya setinggi manusia. Secara umum, ketika seniman bela diri bertarung, tidak sulit untuk merobek ruang terbuka, bahkan di alam semesta 33 surga yang stabil. Dan setelah ruang angkasa terkoyak akan terjadi badai luar angkasa yang melanda. Pada saat yang sama, air mata ini akan tumbuh kembali dengan cepat, ini adalah kemampuan ruang untuk memperbaiki diri sendiri. Namun retakan ruang yang dibelah oleh Astral Vault God King tampaknya masih ada. Begitu mereka muncul, mereka sepertinya ingin beregenerasi, namun kekuatan tak kasat mata menghalangi mereka, menyebabkan mereka setengah beregenerasi dan setengah terkoyak.
Perlahan, bekas luka pedang semakin banyak muncul. Ratusan dan ribuan bekas luka pedang muncul, secara tak terduga membentuk jaring cahaya emas gelap yang sangat besar. Jaring cahaya ini mengunci seluruh ruang di sekitarnya. Untuk sementara waktu, kekosongan itu menjadi sangat berat dan lengket. Lin Ming dan Astral Vault God King disegel di dalam. Ini adalah bekas luka pedang yang baru saja diciptakan oleh Astral Vault God King. Beberapa seniman bela diri berseru ketika menyadari apa yang terjadi. Raja Dewa Gudang Astral baru saja menyerang ribuan kali, setiap serangan pedang menciptakan robekan di angkasa. Orang-orang mengira robekan luar angkasa ini karena cahaya pedang Astral Vault God King terlalu kuat, tapi sekarang sepertinya dia sengaja melakukan ini. Ribuan bekas luka pedang ruang waktu berkumpul dalam bentangan terus-menerus, menekan medan perang menjadi radius beberapa ratus mil. Untuk dua pembangkit tenaga listrik tingkat keilahian sejati, area ruang yang radiusnya hanya beberapa ratus mil dapat dilewati dalam sepersejuta detik, itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai jarak. Seperti ini, Lin Ming akan dipaksa ke kisaran sekecil mungkin. Sementara Lin Ming akan merasa semakin sulit untuk menghindar, Astral Vault God King akan mampu menampilkan kekuatannya hingga batasnya. Astral Vault ini memang menakutkan. Saya tidak pernah membayangkan dia memiliki begitu banyak metode. Skyren Godot berkomentar. Bekas luka pedang ini bukanlah retakan ruang biasa, tapi perwujudan potensi pedang. Setiap kali Astral Vault menyerang, serangannya mengandung potensi yang besar. Potensi pedang ini tetap ada di robekan luar angkasa itu, dan tetap tajam seperti sebelumnya, terus-menerus merobek ruang itu lagi dan mencegah ruang itu memperbaiki dirinya sendiri. Jika ada orang yang mengalami robekan luar angkasa ini, mereka juga akan diserang oleh potensi pedang ini dan akan ada konsekuensi yang mengerikan. Meskipun itu tidak sama dengan diserang langsung oleh pedang Astral Vault, itu tetap bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh seorang Empyrean. Keilahian sejati, tidak ada satupun yang tidak menakutkan. Pencapaian Astral Vault God King di medan kekuatan mungkin tidak terlalu besar, tapi tekniknya ini mampu menutupi inferioritasnya di medan kekuatan. Kata Raja Iblis Kegelapan dengan ekspresi muram. Medan kekuatan adalah ruang terpisah yang dibuat di sekitar seniman bela diri, berisi hukum yang bermanfaat bagi kondisi pertarungan mereka. Secara umum, peran mereka yang biasa adalah menekan dan memblokir. Dan sekarang, bekas luka pedang yang ditebas oleh Astral Vault God King memiliki tujuan yang sama. Ketika cakupan medan perang dibatasi pada area sekecil mungkin, dia akan mampu menampilkan kekuatan terbesar dari tubuh fananya yang kuat. Tapi saat ini, dalam ruang tertutup yang diciptakan oleh ribuan bekas luka pedang, Lin Ming diam-diam memahami hukum luar angkasa di sekitarnya. Dia telah mengunci setiap bekas luka pedang dengan akal sehatnya. Perasaannya menembus bekas luka pedang dan keluar lagi. Lin Ming menyadari bahwa bekas luka pedang ini tidak benar-benar tidak bisa dipatahkan, tetapi selama waktu yang dibutuhkannya untuk menerobos jaring cahaya pedang, Astral Vault God King akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerangnya. Pada saat ini, Astral Vault God sudah meluncur ke arahnya. Jarak beberapa ratus mil membutuhkan waktu kurang dari sekejap mata untuk menyeberang. Pedang Astral Vault God King ditebas, seberat pegunungan. Dengan ruang terbatas, Lin Ming tidak lagi mundur. Dia memutar kekuatan di dalam tubuhnya hingga batasnya. Tombak naga hitam melolong. Bang, lengan Lin Ming bergetar sekali lagi dan tangannya mati rasa. Pedang bintang gelap itu terlalu berat. Gravitasinya yang mengerikan membuat orang merasa bahwa serangannya tidak mungkin untuk ditahan. Di bawah inersia serangan yang luar biasa, Lin Ming dikirim terbang mundur lalu dia menabrak jaring bekas luka pedang. Hualala, jaring cahaya bergetar hebat. Bagian belakang pakaian Lin Ming segera terkoyak, memperlihatkan baju besi hitam yang fleksibel. Armor fleksibel ini juga terkoyak dan darah mulai menetes ke celahnya. Hanya dari satu tabrakan ini, semua orang bisa melihat betapa mengerikannya jaring cahaya ini. Jika bukan Lin Ming tapi Empyrean lain yang menabrak jaring cahaya, mereka pasti sudah terkoyak. Ini adalah kemampuan mengerikan dari Astral Vault God King. Bahkan setelah serangan pedangnya selesai, masih akan meninggalkan bekas luka pedang yang memiliki sifat mematikan yang mengerikan. Inilah kekuatan potensi pedangnya. Lin Ming dengan santai mengulurkan tangan dan merobek armor fleksibel yang robek. Tubuh bagian atas telanjangnya memperlihatkan sisik hitam berlumuran darah. Luka-lukanya juga tampak pulih. Namun, potensi pedang menciptakan kehancuran terus-menerus pada luka-lukanya, sehingga laju generasi Lin Ming jauh lebih lambat daripada Astral Vault. Lin Ming, kamu sudah selesai. Meskipun kamu adalah eksistensi yang luar biasa, kamu tetap akan kalah dariku. Meskipun aku bisa mengirimmu menabrak jaring cahaya lagi dan lagi, menggunakan kekuatanmu, aku tidak berencana melakukan ini. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk pulih. Saat Astral Vault berbicara, dia meraung keras. Tubuh fananya mulai berubah sekali lagi. Kulitnya menjadi merah tua dan lebih banyak segel kutukan muncul di sekujur tubuhnya. Dia sepertinya menggunakan keterampilan misterius, atau mungkin itu adalah variasi metamorfosis tubuhnya yang berbeda. Tapi, apapun itu, yang tidak diragukan lagi adalah Raja Dewa Gudang Astral telah menjadi lebih tangguh daripada beberapa saat yang lalu. Dia mulai menggunakan seluruh kekuatannya. Disintegrasi bintang gelap. Raja Dewa Gudang Astral menggenggam pedangnya dengan kedua tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Pada saat itu, cahaya tak berujung keluar dari pedang bintang gelap, menutupi seluruh ruang di dalam jaring cahaya. Kemudian,
Raja Dewa Gudang Astral menebaskan pedang bintang kegelapan dengan liar, langsung menebas ribuan kali. 1000 serangan pedang ini masing-masing berisi 30-40% kekuatan habis-habisan Astral Vault God King. 1000 serangan pedang menutupi dunia, menyebar ke segala arah dan memblokir semuanya. Murid Lin Ming menyusut. Dari sela alisnya, mata Daefik bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Pupil matanya juga berubah menjadi bentuk jarum. Pola misterius mengelilingi matanya. Saat dia membuka istana Daefik Aidao, dia juga menggunakan All Existence to Void dari 3 murid kehidupan. Raja Dewa Gudang Astral telah mencapai puncak kekuatan fisik, tetapi yang dia korbankan adalah kekuatan hukum. Di bawah pandangan ganda dari semua eksistensi kekosongan murid 3 kehidupan dan mata Daefik, 1000 lampu pedang ini menjadi sangat berbeda. Mereka tampaknya menyebar kemana-mana, menutupi langit dan menghalangi setiap arah yang mungkin untuk menghindar. Namun, di mata Lin Ming, formasi mereka tidak memiliki kesempurnaan hukum. Beberapa lampu pedang cepat dan beberapa lampu pedang lambat. Dalam mengejar serangan yang semakin kuat, Astral Vault God King mau tidak mau harus mengorbankan sebagian kecepatan dalam serangannya. Ini memberi Lin Ming kesempatan yang bisa dia manfaatkan untuk menghindar. Dia melangkah melewati kehampaan. Dia seperti burung layang-layang yang terbang menembus badai saat dia menerobos lautan cahaya pedang. Kamu ingin bunuh diri? Hahaha. Kalau begitu ayo. Raja Dewa Gudang Astral tertawa. Jika dia memiliki kesempatan untuk membunuh Lin Ming maka dia pasti tidak akan keberatan. Tapi, dia tahu peluang ini sangat kecil. Namun, saat cahaya pedang menutupi Lin Ming sepenuhnya, pemandangan yang tak terbayangkan terjadi. Astral Vault God King menyaksikan Lin Ming melewati cahaya pedang seperti ikan melalui air, bergegas melalui celah terkecil untuk menghindari lebih dari 90% cahaya pedang, kurang dari 10% jatuh pada Lin Ming. Dan saat ini, 9 bintang besar di langit bersinar. Cahaya bintang berkumpul, mengembun. Jaring cahaya pedang Astral Vault God King tidak mampu mencegah cahaya bintang dari langit tertinggi melewatinya. Dalam ruang berbintang yang tak terbatas, lautan bintang terbentuk di sekitar Lin Ming. Lin Ming menebas tombaknya, menuangkan lautan bintang ini ke dalam serangannya saat dia menembakkan 1000 lampu pedang Astral Vault God King. Bintang laut melawan lautan pedang. Bab 2065, terbalik. Bang, lautan bintang bertabrakan dengan cahaya pedang. Lautan bintang terkoyak dan cahaya pedang juga dilahap. Saat ini, cahaya hitam menyelimuti segalanya. Jaring pedang yang dibentuk Astral Vault God King mulai berayun dengan keras di bawah dampak yang luar biasa ini, dan potensi pedang yang melekat juga tampak seolah-olah akan segera hancur. Saat ini, Astral Vault God King tenggelam di dalam lautan bintang. Dalam cahaya bintang tak berujung dari 9 bintang Istana Dao, Raja Dewa Gudang Astral merasa seperti manusia fana yang direndam dalam air raksa yang berat, daging dan darahnya terbakar abis. Potensi pedangnya berkurang dan inderanya juga terhalang oleh cahaya bintang. Perasaan ilahi bukanlah keahlian khusus Astral Vault God King. Tapi bahkan tanpa menggunakan akal sehatnya, dia masih bisa merasakan Lin Ming mendekat dengan cepat, karena dia bisa merasakan niat membunuh yang kuat mengalir ke arahnya. Raja Dewa Gudang Astral meraung keras. Dia melangkah maju, pedang bintang gelapnya menebas. Kaca, pedang itu sepertinya bisa membelah matahari dan bulan. Dengan mengandalkan bobot pedang bintang gelap yang mengerikan, Raja Dewa Gudang Astral mampu secara langsung membelah lautan bintang. Pedang bintang gelap bertabrakan dengan tombak hitam. Beban yang sangat besar membawa momentum yang luar biasa. Kekuatan 9 bintang yang tak ada habisnya tersapu oleh pedang ini, meledak di udara. Bang, tombak hitam itu dihantamkan menjadi busur bengkok oleh pedang bintang kegelapan. Serangan balik yang kuat mengirim Lin Ming melonjak ke belakang, dan esensi astral yang sangat mendominasi menghantam dadanya, menyebabkan dia memuntahkan darah. Mati. Raja Dewa Gudang Astral menyeringai kejam. Dia tahu bahwa dalam serangan terakhir cahaya pedang astralnya telah menyapu Lin Ming. Raja Dewa Gudang Astral sangat menyadari betapa menakutkannya cahaya pedang astralnya, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh tubuh fana manusia. Tubuhnya mengeluarkan suara berderak yang eksplosif. Dia meluncur ke depan, mengejar kemenangan. Raja Dewa Gudang Astral menebaskan pedangnya beberapa kali. Potensi pedang tak berujung berkontraksi, membentuk ruang potensi pedang khusus yang memblokir semua kemungkinan rute untuk menghindar. Ini buruk. Di sisi manusia, seorang Empyrean berteriak ketakutan. Ruang potensial pedang ini seperti penggiling daging raksasa. Di dalamnya, potensi pedang terpotong. Begitu seseorang tersegel di dalamnya, mereka akan terkoyak-koyak oleh potensi pedang. Bahkan jika Lin Ming sangat ganas, esensi sejati pelindung ini masih akan dikompresi oleh potensi pedang dan dia akan tertahan di mana-mana. Jika dia ingin menerobos ruang potensial pedang, dia perlu menghabiskan banyak tenaga dan waktu, tapi bagaimana Astral Vault God King memberinya kesempatan seperti itu? Di ruang potensial pedang ini, kekuatan serangan Astral Vault God King mencapai puncak kemampuannya, pada dasarnya mustahil bagi Lin Ming untuk menghindari serangan Astral Vault God King. Darahmu akan menjadi korban pedangku. Suara Astral Vault God King nyaring dan jernih, seperti gelombang guntur surgawi, luas dan tanpa ampun. Dia menyerang ke depan, pedangnya menebas dan memusnahkan semua hukum. Namun pada saat ini, ruang potensial pedang kental Astral Vault God King tiba-tiba bergetar. Entah bagaimana, Lin Ming,
yang dia pikir terjebak di dalam ruang potensial pedangnya, tiba-tiba menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk membebaskan diri, mencengkeram tombak hitam dan menyapu. Apa? Raja Dewa Gudang Astral tidak dapat merespons untuk sementara waktu. Meskipun ruang potensial pedangnya bergetar saat itu belum hancur jadi bagaimana Lin Ming berhasil membebaskan dirinya. Dalam sekejap, tidak ada waktu baginya untuk memikirkan apa yang terjadi. Dia mengangkat pedang bintang gelapnya dan esensi astral terbakar di sekujur tubuhnya saat dia bersinar seperti matahari yang terik. Bang! Dalam tabrakan liar, roda hitam besar muncul di tangan Lin Ming. Iblis Asura besar yang tingginya beberapa ratus kaki muncul di belakang roda itu, perlahan mendorongnya ke depan. Roda hitam itu seperti panci gerindra yang menelan segala sesuatu di depannya, itu terus-menerus menelan cahaya keemasan yang dipancarkan oleh Astral Vault God King. Ini adalah roda Myriad Demon Karmik milik Lin Ming. Asura Heavenly Dao yang memusnahkan segalanya terus-menerus menghancurkan rune emas. Raja Dewa Gudang Astral meraung keras dan menebas roda hitam itu. Kaca, roda Myriad Demon Karmik menggigil, namun, Astral Vault God King juga terkena serangan balik dari hukum. Tubuh fananya menyala dengan warna merah yang mengerikan dan vitalitas darahnya mulai menurun. Raja Dewa Gudang Astral mundur. Di bawah pengaruh hukum yang luar biasa, tubuh fananya pasti terlempar ke belakang. Tapi saat ini, niat membunuh lain muncul di belakangnya seperti dewa dan hantu. Apa? Pada saat itu, Astral Vault God King merasakan getaran di punggungnya, seluruh tubuhnya menjadi sedingin es. Dia telah dipukul mundur oleh serangan Lin Ming, tapi Lin Ming pasti tidak merasa lebih baik. Energinya terlalu dahsyat, seperti bintang yang meledak, tidak mungkin bagi Lin Ming untuk dengan mudah memblokirnya. Namun, dia telah menyerang dan dalam waktu singkat mustahil baginya untuk melancarkan gerakan lain. Dan saat ini, dari belakang Astral Vault God King, Lin Ming sudah menggenggam tombaknya dan bergegas ke arahnya. Hantu Asura lainnya muncul di belakang Lin Ming, roda besar lainnya berputar di antara kedua lengannya. Bedanya, roda ini tidak berwarna hitam, melainkan ungu. Roda ungu itu tampak seperti pusaran jiwa, yang mampu memutarbalikkan segala sesuatu di dalamnya. Avatarnya, pikiran Astral Vault God King berpacu. Dia menyadari bahwa dalam tabrakan besar saat dia menabrak lautan bintang, Lin Ming telah menggunakan momen ketika akal sehatnya telah tertahan untuk menyebarkan 3 avatarnya, dan Astral Vault God King belum menemukan ini. Lin Ming terlalu cepat. Belum lagi Astral Vault God King yang tenggelam di lautan bintang, bahkan para Empyrean puncak yang menyaksikan dari jauh tidak dapat melihat satu pun avatar Lin Ming. Dan yang paling menakutkan adalah avatar Lin Ming berasal dari hukum Asura Surgawi Dao. Kekuatan ketiga avatar itu terkait langsung dengan kekuatan tubuh utamanya. Semakin kuat Lin Ming, semakin kuat avatarnya. Raja Dewa Gudang Astral menegakkan dirinya dengan susah payah dan menekan sendiri vitalitas darah yang berjatuhan di dalam dirinya. Kemudian, dia berjuang untuk melancarkan serangan balik. Pedangnya menebas roda ungu itu. Roda ungu ini juga berasal dari Asura Heavenly Dao, itu adalah roda reinkarnasi esensi segudang. Bang! Energi yang mengerikan meletus. Pedang Astral Vault God King tidak mampu memaksa kembali roda raksasa ini, tetapi hanya berhasil memaksa kembali avatar Lin Ming. Hantu Asura meraih kemudi dan menabrak dada Astral Vault God King. Engah! Raja Dewa Gudang Astral memuntahkan seteguk darah, tubuhnya meluncur seperti meteor. Raja Dewa Gudang Astral, seseorang dengan kekuatan tubuh luar biasa dan tubuh fana yang intensitasnya jauh melampaui Dewa Binatang, sebenarnya telah menderita kerugian besar. Dan pada saat ini, Lin Ming keempat muncul. Masih ada lagi. Mata Astral Vault God King berubah menjadi merah darah. Sebelumnya, Astral Vault God King telah bertarung berdampingan dengan Soaring Feather God King dan telah melawan Empyrean Divine Dream dalam perang gerilya yang menjengkelkan. Dia hanya tidak banyak berkomunikasi dengan orang-orang kudus. Yang dia tahu hanyalah setelah Lin Ming kembali, umat manusia telah mampu memenangkan sejumlah kemenangan. Namun, dia belum kembali cukup lama untuk mendengar bahwa Lin Ming memiliki 3 avatar. Dan sebenarnya, meskipun dia mengetahui hal ini, dia masih belum tentu mampu membuat rencana untuk menghadapinya. Ini karena meskipun Astral Vault God King tangguh, teknik bertarungnya sangat unik baik dalam menyerang maupun bertahan, dan tidak memiliki variasi yang dibutuhkan. Tapi Lin Ming telah mempelajari keterampilan yang mendalam dan teknik bertarungnya selalu berubah, sehingga mustahil untuk bertahan melawannya. Astral Vault God King tidak lagi bisa memastikan apakah Lin Ming keempat ini adalah avatar atau tubuh utamanya. Yang dia rasakan hanyalah musuh yang mendekat ini sepertinya melebur ke langit berbintang, tubuhnya mencapai kecepatan puncak dan lintasan serangannya hampir mustahil untuk diprediksi. Lin Ming ini tidak menggunakan senjata, tetapi hanya menggunakan telapak tangan untuk menabrak Astral Vault God King. Pada saat ini, Astral Vault God King menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan setetes esensi darah. Setetes sari darah ini tidak langsung terbakar seperti sari darah seorang seniman bela diri biasa. Sebaliknya, itu berubah menjadi kabut darah keemasan yang menutupi tubuh Astral Vault God King. Ah! Raja Dewa Gudang Astral memanggil esensi astralnya, menyerang untuk keempat kalinya dalam waktu singkat. Pedang ini akan segera menebas telapak tangan Lin Ming. Perubahan mendadak ini membingungkan semua orang yang menonton. Mereka semua telah melihat betapa menakutkannya pedang bintang gelap ini. Dengan berat pedang yang mengerikan dan kekuatan habis-habisan Astral Vault God King, bahkan Dewa Binatang Kerajaan pun semua persendian dan ototnya akan hancur menjadi bubur cair.
Tubuh daging dan darah tidak mampu menahan ini. Saat telapak tangan Lin Ming berpotongan dengan pedang berat, diagram yin yang hitam dan putih muncul di atas telapak tangannya. Diagram yin yang ini berisi aura yang sangat luas, membuat seseorang terengah-engah. Ini adalah manifestasi kekuatan ketuhanan dan setan Lin Ming. Pedang Astral Vault God King menabrak diagram yin yang. Engah. Raja Dewa Gudang Astral memuntahkan seteguk darah, ini adalah reaksi yang dia derita karena memanggil esensi astralnya sambil mengabaikan darah yang bergolak di tubuhnya. Lin Ming ini sekali lagi dikirim melonjak mundur dari kekuatan dampak yang luar biasa. Tapi, sebelum Astral Vault God King bisa mengatur napas, kulitnya berubah sekali lagi. Dia bisa merasakan kekuatan licik dan licin melewati pedang bintang gelapnya, mengalir ke dalam daging dan darahnya. Raja Dewa Gudang Astral membeku. Dia menemukan bahwa dalam serangan tadi, Lin Ming telah menuangkan kekuatan iblis gelap ke dalam diagram yin yang. Kekuatan itu telah menembus ke dalam tubuhnya, membawa serta kekuatan iblis penghancur yang mulai menggerogoti daging dan darahnya. Tubuh fananya mulai kehilangan vitalitasnya. Ini adalah perpaduan kekuatan iblis Lin Ming dan buku kematian hukum kitab suci. Kekuatan kematian menutupi Astral Vault God King. Apa yang sedang terjadi? Raja Dewa Gudang Astral dilanda kepanikan. Dalam waktu normal, dia dapat mentransfer semua esensi astral di tubuhnya dan menggunakan kekuatan absolut dan energi darahnya yang seperti matahari untuk menekan kekuatan korosif ini dan membakarnya. Namun, karena Astral Vault God King telah berulang kali memanggil esensi astralnya dan bahkan menggunakan setetes esensi darah untuk melakukan 4 serangan, dia telah melampaui batasnya. Hal ini menyebabkan Astral Vault God King mengalami kekurangan vitalitas darahnya untuk sesaat. Dan kekuatan iblis ini memanfaatkan kesempatan ini untuk memasuki tubuhnya, langsung menyerang sumber kehidupannya. Pertahanan tubuh fana Astral Vault God King sangat luar biasa. Namun di bawah serangan hukum yang terus-menerus ini, dia tidak dapat menggunakan tubuh fananya yang kuat untuk melawannya. Begitu defisit muncul dalam vitalitas darahnya, maka itu tidak akan cukup kuat dan setiap kali dia mencoba memulihkannya, darah itu akan rusak dan dimakan oleh kekuatan iblis ini, menjadi bagian dari kekuatan iblis itu. Seperti ini, kekuatan iblis akan terus berkembang, membentuk lingkaran setan. Warna kulit Astral Vault God King berubah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pertempuran di mana dia memiliki keunggulan ini akan terbalik karena kelalaian. Atau bahkan bisa dikatakan bahwa ini bukan momen kelalaian sama sekali, tapi jebakan yang sengaja dibuat oleh Lin Ming. Bab 2066, Kekalahan Astral Vault. Faktanya, sejak Astral Vault God King salah mengira jati diri Lin Ming masih terkurung dalam ruang potensial pedang, tidak mampu melakukan apapun, Astral Vault God King telah menduduki inferioritas. Dari satu langkah yang salah, seluruh permainan akan terguling. Lin Ming mengejar keunggulannya, mengirimkan 3 serangan terus-menerus dan meningkatkan posisi superiornya, memaksa Astral Vault God King memanggil vitalitas darahnya. Dan dalam serangan terakhir ketika Astral Vault God King akhirnya kehabisan vitalitas darahnya, Lin Ming menggunakan gerakan membunuhnya. Selain itu, serangan Lin Ming ini telah menyerang Astral Vault God King di tempat yang sakit. Menggunakan kitab kematian dalam kitab suci dan kekuatan iblis, Lin Ming telah merusak vitalitas darah Astral Vault yang berkurang, membuatnya tidak dapat pulih dari serangan ini. Serangan terus-menerus ini telah menjadi rencana Lin Ming selama ini. Dari kebuntuan hingga awal hingga pembalikan mendadak, semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Setelah menyadari kesalahan Astral Vault, Lin Ming tidak memberinya kesempatan untuk pulih. Bahkan Astral Vault yang kuat tidak dapat menemukan waktu untuk menggunakan kekuatannya yang besar. Kaca, pada saat ini, ruang potensial pedang yang disiapkan Astral Vault terkoyak. Lin Ming berpakaian hitam melepaskan diri dari ruang potensial pedang itu. Lin Ming ini memiliki tombak berbeda di tangannya. Tombak ini hanyalah harta roh Empirean bermutu tinggi, yang diperoleh ketika dia membunuh seorang suci puncak Empirean. Secara alami ia tidak mampu menahan pedang bintang kegelapan, bahkan tidak satu serangan pun. 4 Lin Mings tersebar ke segala arah. Tanpa jeda, mereka mulai mengumpulkan kekuatan mereka sekali lagi. Diri sejati Lin Ming menggenggam tombak naga hitam dan mengarahkannya langsung ke Astral Vault God King, seluruh tubuhnya menyatu dengan kekuatan Yin Yang. Ini adalah kekuatan keilahian dan setan. Adapun 3 avatar lainnya, tubuh mereka memancarkan 3 energi warna berbeda. Energi ini adalah esensi astral, esensi sejati, dan esensi roh, energi yang berhubungan dengan esensi, energi, dan ketuhanan Dao Agung dari 33 surga. Dengan 4 Lin Mings bekerja bersama, kekuatan mereka berlipat ganda. Melihat momentum Lin Ming tumbuh, mata Astral Vault God King berkilat marah dan malu. Astral Vault memang sangat kuat jika menyangkut tubuh fana, tapi dia tidak memiliki variasi perubahan, ini menjadi kekurangannya yang tidak dapat ditebus. Ketika seekor harimau ganas dilempar ke lautan luas, ia bahkan tidak mampu menampilkan 1/10 kekuatannya. Pada saat yang sama, hiu yang terdampar di pasir tidak akan menjadi ancaman. Ini adalah kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk berubah. Tapi dalam pertarungan tadi, Lin Ming telah menggunakan teknik pertempuran cerdas untuk menipu Astral Vault. Astral Vault secara alami menganggap ini sulit diterima. Astral Vault menggigit ujung lidahnya sekali lagi, mengeluarkan sedikit sari darah. Saat esensi darah ini muncul, ia mekar dengan cahaya ilahi yang cemerlang. Di bawah pancaran cahaya ilahi ini, kekuatan kematian di dalam tubuhnya meleleh seperti salju putih di bawah terik matahari.
Dia telah menggunakan harga dari pembakaran esensi darahnya untuk dengan cepat mengusir kekuatan kematian dan iblis yang merusak di tubuhnya. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya dingin. Di tangan ketiga avatarnya, 3 roda besar muncul. Roda ini secara terpisah berwarna hitam, ungu, dan biru. Pada saat ini, Lin Ming secara alami tidak akan memberikan Astral Vault God King kesempatan untuk pulih. Tapi saat dia hendak menyerang, suara sedingin es terdengar. Berhenti. Saat suara sedingin es ini bergema, lapisan bulu tebal bertebaran dari langit, menutupi Lin Ming dan Astral Vault di dalamnya dan menyebabkan seluruh ruang menjadi berat dan lengket, membuatnya sangat sulit dan lambat untuk memutar energi. Seorang wanita berpakaian putih jatuh di antara Lin Ming dan Astral Vault God King, orang ini adalah Raja Dewa Bulu yang melonjak. Ini sudah berakhir. Astral Vault, kamu kalah. Vitalitas darah Astral Vault gelisah dan dia terengah-engah seperti sapi yang lelah. Dia baru saja hendak memanggil esensi astralnya dan melawan Lin Ming lagi ketika dia dihentikan oleh Soaring Feather. Jelas dia tidak mau mengakui kekalahan. Membakar esensi darah dalam kontes seni bela diri sudah memalukan. Dan untuk membakar esensi darahmu dan masih belum mendapatkan keuntungan, itu adalah kerugianmu. Jika Astral Vault bisa membakar esensinya maka Lin Ming secara alami juga bisa membakar esensi darahnya. Ini awalnya bukanlah perang besar hidup atau mati, tapi pertarungan untuk memutuskan kata-kata siapa yang akan diutamakan. Jika mereka semua membakar esensi darah mereka untuk bertarung maka itu tidak ada bedanya dengan pertarungan hidup atau mati yang sebenarnya di mana masing-masing pihak akan mati-matian melawan satu sama lain. Jika ini terjadi maka tidak ada seorang pun yang bisa meninggalkan medan perang ini. Sebenarnya, setelah mencapai tingkat ketuhanan sejati, jarang ada seseorang yang habis-habisan melawan orang lain. Ini karena begitu mereka menerima luka yang tidak dapat disembuhkan, ini bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan dengan menggunakan material surgawi biasa. Mereka akan membutuhkan obat-obatan tingkat keilahian sejati untuk memiliki efek tertentu. Namun, jumlah obat tingkat keilahian sejati mungkin tidak lebih dari jumlah keilahian sejati itu sendiri. Kadang-kadang bahkan jika seseorang mencari di seluruh 33 surga, akan sulit menemukannya. Bahkan jika seseorang menemukannya, memperbaikinya sangatlah merepotkan, kebanyakan alkemis tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Astral Vault memandang Soaring Feather dan kemudian memandang Lin Ming. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, tidak ada yang bisa dia katakan. Apa yang dikatakan Soaring Feather adalah kebenaran, dia sudah kalah dalam pertempuran ini. Dia telah kalah dalam perencanaan dan berbagai teknik Lin Ming, dan dia sangat tidak rela kehilangan ini. Tapi, kekalahan tetaplah kekalahan dan dia tidak punya alasan untuk membuat alasan. Selain itu, Astral Vault tahu bahwa sejak awal pertempuran, Lin Ming telah mengandalkan 9 bintang Istana Dao dari sistem transformasi tubuhnya untuk melawannya dalam waktu yang lama, dan tidak menggunakan hukum lain. Setelah membuka segel rantai keteraturan ilahi yang memenjarakan 9 bintang Istana Dao dan juga menggabungkan 6 Istana Dao, 9 bintang Istana Dao Lin Ming telah menjadi salah satu metode tempur terkuatnya. Dia ingin melihat pada level apa teknik transformasi tubuhnya, dan Astral Vault adalah subjek eksperimen terbaik untuk melakukannya. Harus dikatakan bahwa dalam sistem transformasi tubuh, Astral Vault God King telah mencapai titik ekstrim. Jika kedua orang itu benar-benar hanya membandingkan teknik transformasi tubuh mereka, Astral Vault jelas memiliki keuntungan besar. Namun dalam kasus ini, meskipun Astral Vault telah mampu sepenuhnya menekan Lin Ming, dia belum mampu menang dalam waktu singkat. Astral Vault bahkan telah menggunakan metamorfosis tubuh garis keturunannya. Lin Ming adalah manusia, tetapi hanya dengan teknik transformasi tubuhnya saja dia mampu bertarung dengan Astral Vault sampai tingkat ini. Astral Vault tidak bisa tidak mengagumi ini. Jadi, ketika Soaring Feather masuk, Astral Vault akhirnya menekan esensi astralnya yang berjatuhan dan berhenti. Dalam hatinya, dia tahu bahwa setelah mencapai puncak sistem transformasi tubuh, puncak ini sebenarnya telah menjadi kelemahannya. Dalam hal bakat transformasi tubuh, tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya, dan dia adalah seseorang yang mengandalkan transformasi tubuh saja untuk menjadi dewa sejati. Ini sungguh luar biasa. Namun, sejak zaman kuno ada banyak dewa sejati yang berkultivasi ganda atau bahkan berkultivasi 3 kali lipat. Mereka memahami lebih dari 1 dari 33 hukum surga, dan orang-orang seperti itu mungkin memiliki kecepatan kultivasi yang lebih lambat, namun setelah menjadi dewa sejati, potensi mereka sebenarnya lebih besar. Astral Vault sangat menatap Lin Ming. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke ujung langit berbintang. Ini sama saja dengan mengakui kekalahannya secara diam-diam. Dan pada saat yang sama, Soaring Feather memandang ke arah Lin Ming. Ruang berbintang gelap seperti tinta. Lin Ming memegang tombak naga hitam di tangannya, matanya dalam seperti air. Cahaya bintang tak berujung menyinari Lin Ming, mengalir ke seluruh tubuhnya seperti merkuri. Pada saat ini, melihat Lin Ming di langit berbintang, Soaring Feather tiba-tiba merasakan detak jantungnya yang tak dapat dijelaskan. Denyutan semacam ini adalah semacam intuisi yang aneh. Dia tiba-tiba berpikir bahwa ketika dia berdiri di depan pemuda ini, dia telah menjadi inkarnasi dari kosmos 33 surga, menjadi makhluk mistis dan tak terbatas, seolah-olah hari ini dia sedang menyaksikan kelahiran dan kelanjutan dari sebuah legenda. Dao Surgawi. Soaring Feather memiliki firasat buruk di hatinya. Dia melihat ke atas ke langit, tatapan samarnya mengintip keluar seolah dia sedang melihat ke ujung alam semesta. Mungkin di era ini, tidak akan ada ketenangan.
Dia menarik kembali pikirannya dan memusatkan perhatian pada Lin Ming. Bibir merahnya terbuka, 10 hari kemudian, kamu dan aku akan bertarung. Batas waktu ini seharusnya cukup bagi Anda untuk kembali ke kondisi puncak Anda. Lin Ming mengangguk. Dia berpikir sejenak dan kemudian memanggil Istana Surgawi Primordius. Setelah Istana Surgawi Primordius muncul, istana itu berputar dan semakin besar. 3 sosok muncul saat mereka terbang keluar dari sana. Ketiga orang ini adalah Haishun, Dark Moon, dan Fiery Blue Lotus. Pada saat ini, Lin Ming telah mengeluarkan daging dan darah kelaparan dari tubuh mereka, memulihkan keinginan bebas mereka. Namun, budidaya mereka telah dikurung menggunakan asura surgawi Dao sehingga tidak satupun dari mereka memiliki kekuatan tempur. Kamu bebas untuk pergi. Saat Lin Ming berbicara, dia melambaikan tangannya dan mendorong peri biru lotus dan yang lainnya ke Soaring Feather God King. Dia tidak pernah berniat menahan ketiga orang ini lebih lama lagi. Namun, setelah keinginan bebas mereka dipulihkan, ingatan dan pengalaman mereka tentang segala sesuatu yang telah terjadi tetap dipertahankan. Saat mereka memikirkan kembali semua yang telah terjadi, mereka bertiga merasa seperti ingin mati. Khususnya, peri teratai biru. Saat dia memikirkan bagaimana dia menyebut Lin Ming dan bagaimana dia merendahkan diri ke arahnya, matanya hampir menyemburkan api. Penghinaan yang mendalam membengkak di dalam hatinya. Dia berharap bisa merobek Lin Ming berkeping-keping dan kemudian bunuh diri. Bab 2067, Hormati yang kuat. Menguasai. Saat peri teratai biru melihat Raja Dewa Bulu yang melonjak, dia berlutut di dalam kehampaan. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah merasakan penghinaan yang begitu mendalam. Setelah ditundukkan oleh Lin Ming, dia dijadikan budak selama beberapa bulan, memanggilnya tuan sementara tidak memiliki kepribadiannya sendiri. Dia melakukan apapun yang Lin Ming ingin dia lakukan, sepenuhnya atas belas kasihannya. Sekarang dia tidak punya wajah untuk bertemu tuannya. Pada saat ini, peri biru lotus tidak mengatakan kata-kata seperti memohon Soaring Feather untuk membalas dendam dan membunuh Lin Ming untuknya. Meskipun dia sangat marah, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Melihat situasi saat ini, dia dibebaskan bukan karena Soaring Feather menggunakan ancaman kekerasan, namun hal itu dicapai melalui negosiasi. Jika tidak, Lin Ming tidak akan mengeluarkan daging dan darah kelaparan beberapa hari yang lalu dan mengunci budidaya mereka sambil mengembalikan keinginan bebas mereka. Ini jelas semua dilakukan untuk memproses para sandera sekaligus mempersiapkan pertukaran terakhir yang akan terjadi. Seiring dengan ekspresi tenang Lin Ming dan wajah Soaring Feather yang dingin dan suram, semua petunjuk menunjukkan bahwa Soaring Feather pasti telah membayar semacam harga untuk menukar kebebasannya. Hal ini membuat situasi semakin tak tertahankan bagi peri teratai biru. Dia telah mempermalukan gurunya dan sektenya, menyebabkan gurunya juga ikut dipermalukan. Dia menatap Lin Ming dengan kebencian di matanya, berharap dia bisa membunuhnya. Namun, dalam menghadapi tatapan seperti itu, Lin Ming tetap acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak menaruh kebencian pada teratai biru di dalam hatinya. Dia dengan dingin berkata kepadanya, kamu memimpin pasukan suci untuk membunuh banyak elit manusia. Tentu saja, karena ras kita sedang berperang, tindakan Anda tidak dapat disangkal. Karena itu masalahnya, aku yang membunuhmu juga tidak dapat disangkal. Namun, aku meninggalkan hidupmu dan hanya mempermalukanmu selama beberapa bulan, namun kamu tidak sanggup menanggungnya. Apakah martabatmu benar-benar penting, tapi nyawa para elit ras manusiaku tidak penting? Aku lebih suka kamu membunuhku. Peri Blue Lotus mengatupkan rahangnya, kemarahan tumbuh di hatinya. Lin Ming mencibir. Dia tahu bahwa peri teratai biru lebih menyukai ini. Anda memiliki permusuhan yang besar dengan umat manusia saya. Karena kamu jatuh ke tanganku maka aku bisa membuangmu sesuai keinginanku. Jika kamu memiliki kekuatan maka kamu juga dapat membuangku sesukamu. Sementara kamu dikendalikan olehku selama beberapa bulan terakhir ini, banyak seniman bela diri suci yang kamu bunuh bahkan tidak mulai menebus kejahatanmu. Hari ini aku membebaskanmu, jadi simpanlah kebencian itu di hatimu jika kamu mau. Di masa depan, saya menyambut Anda untuk datang membalas dendam kapanpun Anda mau. Meskipun premis di baliknya adalah Anda harus memiliki kekuatan. Tetapi, jika Anda berani melibatkan keluarga atau teman saya dalam dendam Anda dan bergerak melawan mereka, maka saya bersumpah saya akan melumpuhkan kultivasi Anda, menghancurkan semua meridian Anda, dan membuat Anda mengalami penyiksaan dan penderitaan seumur hidup di bawah tangan manusia yang tak terhitung jumlahnya sebelum Anda mati. Kata-kata Lin Ming sangat kejam. Dia secara alami tahu apa yang paling ditakuti oleh peri teratai biru. Jika ada banyak sekali orang yang sebelumnya dia lihat sebagai semut, sebaliknya, harus dikatakan bahwa dia menganggap mereka bahkan lebih rendah dari semut, dan orang-orang ini mengotori tubuhnya tanpa akhir, maka ini akan menjadi takdir yang 10.000 kali lebih buruk daripada kematian. Mendengarkan kata-kata Lin Ming, wajah peri biru teratai membiru. Betapa bangga dan sombongnya dia dalam hidupnya. Namun hari ini dia benar-benar diabaikan dan martabatnya diinjak-injak dengan kejam oleh Lin Ming. Saya akan membunuhmu. Mata peri Blue Lotus hampir terbuka. Dia benar-benar ingin bergegas ke depan dan melibatkan Lin Ming dalam pertempuran hidup atau mati, tapi dia sangat menyadari bahwa kemampuannya lebih rendah daripada kemampuannya, dan jauh lebih rendah. Lin Ming sudah menyatakan bahwa jika dia memiliki kemampuan dia bisa membalas dendam kapanpun dia mau, dia akan menyambut kedatangannya. Tapi, bisakah dia, selama sisa hidupnya, jika tidak ada kecelakaan, dia mungkin tidak akan pernah bisa mengejar Lin Ming.
Bahkan mencapai 1/10 dari kekuatannya, bahkan 1/100, tampaknya mustahil. Di masa depan, kesenjangan di antara mereka akan semakin lebar. Hal ini menyebabkan peri teratai biru merasa sangat terhina dan sedih. Diam, Soaring Feather tiba-tiba berteriak, wajahnya tertutup es. Menguasai, hati peri Blue Lotus dipenuhi dengan keluhan. Dia menggigit bibirnya dan berdiri di belakang Soaring Feather God King. Dia dengan paksa menahan air matanya, tidak rela menangis di depan musuh yang dibencinya. Hari ini dia kehilangan terlalu banyak muka. Selain semua peristiwa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, ini adalah saat paling gelap bagi peri teratai biru. Soaring Feather mengabaikan peri Blue Lotus. Dia memandang Lin Ming, dengan muram berkata, kami berdua jelas. Lin Ming tidak membunuh Blue Lotus dan yang lainnya dan dia juga tidak melakukan sesuatu yang terlalu mempermalukannya. Misalnya, Soaring Feather dapat melihat bahwa yin primordial peri Blue Lotus masih utuh, Lin Ming tidak menggunakannya sebagai tungku hidup. Faktanya, seperti yang dikatakan Lin Ming, Blue Lotus telah memimpin legiun kelaparan untuk membunuh banyak manusia. Perang tidak berperasaan dan tidak berperasaan, jadi tidak peduli apa yang dilakukan Lin Ming untuk membalas Blue Lotus, dia tidak bisa disalahkan karenanya. Lin Ming tidak berlebihan dan Soaring Feather tidak mengambil tindakan yang melampaui batas. Pada saat yang sama, ketika Lin Ming menerobos ke wilayah Empyrean, dia tidak mengganggunya atau menyerang armada manusia. Di antara keduanya, masing-masing mempertahankan keuntungannya. Kalau tidak, semuanya akan melampaui penebusan. Soaring Feather tidak akan mampu membunuh Lin Ming dan dia malah akan menghadapi balas dendamnya di masa depan. Bukan hanya itu, tapi dia akan kehilangan murid yang paling disayanginya. Adapun Lin Ming, meskipun dia tidak akan mati, dia akan gagal dalam terobosannya ke ranah Empyrean. Hal ini akan menyebabkan dia memerlukan setidaknya beberapa ratus tahun lagi atau bahkan 1000 tahun untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan untuk menjalani terobosannya sekali lagi. Harga sebesar itu adalah sesuatu yang tidak ingin ditanggung oleh kedua belah pihak. Mengakhiri perselisihan ini dengan kontes seni bela diri adalah kemungkinan yang paling murah. Sebenarnya, sejak Lin Ming tidak memilih untuk bersembunyi di tempat lain ketika dia menjalani terobosan Empyrean dan tetap bersama dengan pasukan manusia, Soaring Feather sudah menebak dengan tepat apa rencananya untuk menyelesaikan masalah ini. 10 hari dari sekarang, kamu dan aku akan bertarung. Soaring Feather berkata sekali lagi. Namun, ketika peri teratai biru mendengar kata-kata ini, dia benar-benar bingung. Dia menatap punggung tuannya dengan rasa tidak percaya di matanya, hampir tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Apa, 10 hari dari sekarang tuannya yang terhormat akan benar-benar melawan Lin Ming? Bagaimana ini mungkin? Bukan hanya peri Blue Lotus, tapi bahkan Haishun dan Dark Moon pun memiliki ekspresi bingung saat mereka melihat ke arah Lin Ming. Lin Ming melawan Soaring Feather. Tampaknya Lin Ming hanya seorang Empyrean. Ketika mereka ditundukkan, Lin Ming telah menjadi setengah langkah Empyrean. Sekarang, mereka merasa budidayanya meningkat pesat dan dia seharusnya berada di alam Empyrean. Seorang Empyrean yang bertarung melawan keilahian sejati. Membayangkan ini, Haishun dan Dark Moon menghirup udara dingin. Raja Dewa Bulu yang melonjak mungkin hanya merupakan dewa sejati yang lebih rendah, tapi dia sama sekali bukan seorang yang lemah di antara dewa sejati yang lebih rendah. Apakah Lin Ming sudah memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Soaring Feather? Segala sesuatu yang terjadi tampak seperti mimpi. Lin Ming di depan mereka telah menjadi eksistensi yang hampir tak tertandingi yang tidak bisa mereka hormati. Kalau begitu aku menunggumu, Lin Ming dengan tenang menjawab. Soaring Feather melirik Lin Ming. Kemudian, dengan lambaian tangannya dia berubah menjadi kumpulan bulu. Bulu-bulu ini menutupi peri Blue Lotus, Haishun, dan Dark Moon, dan semuanya lenyap bersama ke langit berbintang yang tak berujung. Ruang terbalik, Soaring Feather, Blue Lotus, dan yang lainnya dengan cepat terbang menjauh. Saat ini, kulit peri teratai biru benar-benar sakit. Dia membuka mulutnya lagi dan lagi sebelum akhirnya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan, Anda, ketika Anda melawan Lin Ming, akankah Anda menekan kultivasi Anda? Soaring Feather memandang Blue Lotus. Blue Lotus menciutkan lehernya, langsung merasa dia menanyakan pertanyaan yang salah. Saya tidak akan. Jawaban sederhana ini terdengar di telinga Blue Lotus seperti sambaran petir, menyebabkan otaknya berdering. Tidak ada penindasan terhadap kultivasi. Peri Blue Lotus tercengang, pikirannya kacau dan bingung. Jejak keputusasaan bahkan muncul di hatinya. Meskipun dia sudah menyadari bahwa mencari Lin Ming untuk membalas dendam tidak terlalu realistis, baru sekarang dia merasakan betapa tidak realistisnya pikirannya. Lin Ming terlalu menakutkan. Haishun dan Dark Moon juga mendengar, mereka berdua terguncang dari intinya. Lin Ming ini benar-benar memiliki kemampuan untuk berjuang dengan keilahian sejati. Ini sungguh sulit dipercaya. Mereka semua jenius, tapi jika dibandingkan dengan Lin Ming perbedaannya terlalu besar. Meskipun para Saint memandang rendah umat manusia, mereka tetaplah ras yang menghormati yang kuat. Keberadaan Lin Ming menyebabkan pemikiran kompleks muncul di hati mereka. Soaring Feather terdiam sesaat. Kemudian, dia berkata, di masa lalu ketika saya pertama kali masuk ke ranah Empyrean, saya mampu bersaing dengan puncak Empyrean untuk 10 gerakan pertama. Dan di dalam Spiritas, jenius legendaris yang tiada taranya, Seng Mei dikatakan mampu mengalahkan puncak Empyrean di ranah awal Empyrean. Setelah itu, dia bahkan mampu mengalahkan beberapa puncak Empyrean.
Saya pikir ini adalah batas kemungkinan, tetapi jika dibandingkan dengan Lin Ming perbedaannya terlalu besar. Dalam dongeng, di zaman kuno 10 miliar tahun yang lalu, 33 surga dipenuhi dengan kehidupan dan peradaban seni bela diri di alam semesta kita sangatlah mulia. Ada banyak Empyrean dan tanah suci yang muncul dari mana-mana, dan bahkan dewa sejati bukanlah karakter yang tidak biasa. Tapi, saya khawatir bahkan di era itu akan sulit menemukan seseorang yang mampu berdiri berdampingan dengan Lin Ming. Aku hanya tidak tahu bagaimana perbandingan kedua keberadaan di masa lalu itu. Saat Soaring Feather berbicara, Blue Lotus, Haishun, dan Dark Moon saling melirik dengan cemas. Mereka samar-samar bisa memahami dua keberadaan yang dibicarakan oleh Soaring Feather. Tuan Jalan Asura, penguasa abadi, itu adalah legenda mutlak, eksistensi yang tidak dapat dibandingkan dengan orang lain. Tapi sekarang, Lin Ming sebenarnya telah melangkah ke jalan yang mereka lalui. Di masa depan, ada kemungkinan besar Lin Ming akan menjadi karakter yang mirip dengan Asura Roadmaster. Dia akan menciptakan dunianya sendiri yang besar, mewariskan warisan yang akan bertahan selama 10 miliar tahun atau bahkan beberapa puluh miliar tahun. Saat Peri Blue Lotus memikirkan hal ini, dia bahkan berpikir bahwa jika Lin Ming benar-benar bisa menjadi pembangkit tenaga listrik super, maka ditundukkan olehnya di masa lalu dan dijadikan budaknya untuk jangka waktu tertentu tidak akan menjadi sesuatu yang terlalu sulit untuk dilakukan, menerima. Peri Blue Lotus awalnya lebih memilih mati daripada menjadi budak Lin Ming, ini menjadi kebanggaan hatinya. Namun, di masa lalu, Asura Roadmaster dan Immortal Sovereign pasti memiliki pelayan mereka sendiri, dan jika para pelayan ini ditempatkan di masa sekarang maka mungkin gabungan bakat dirinya, Haishun, dan Dark Moon tidak akan mampu bersaing dengan satu pun, salah satu di antara mereka. Dalam situasi ini, kualifikasi apa yang membuat peri teratai biru merasa terhina? Peri Blue Lotus menghela nafas, tidak lagi berbicara. Haishun dan Dark Moon juga terdiam. Pikiran mereka rumit. Jika seseorang harus jujur, maka dengan tingkat bakat mereka saat ini, jika mereka kembali ke era kuno 10 miliar tahun yang lalu dan menyerahkan diri mereka ke pintu Asura Roadmaster dan karakter sejenis lainnya untuk bekerja sebagai pelayan mereka, maka mereka keberadaan bahkan mungkin tidak mau meliriknya. Setelah beberapa waktu, Dark Moon mau tidak mau bertanya, Senior Soaring Feather, apakah menurutmu para Santa masih bisa menang? Saya tidak yakin, Soaring Feather menggelengkan kepalanya. Di masa lalu dia hanya berada di alam Holy Lord dan bahkan Good Fortune Saint Sovereign pun tidak mampu membunuhnya. Kini, ia telah dewasa dan memperoleh modal untuk mempertahankan hidupnya sendiri. Belum lagi mengejarnya, hanya dengan kekuatannya saja selama dia menemukan tempat untuk bersembunyi dan meletakkan formasi susunan penyembunyian maka tidak ada yang akan bisa menemukannya. Adapun masa depan para suci dan seberapa jauh Lin Ming akan bisa berkembang, semua itu akan bergantung pada satu kata, takdir. Soaring Feather tidak berbicara lebih jauh. Tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, dan bersama orang lain, mereka menghilang ke lautan bintang yang tak terbatas. Bab 2068, menyelidiki kelaparan sekali lagi. Dua Raja Dewa Suci berangkat satu demi satu. Ini berarti bahwa dalam pertempuran ini, Lin Ming muncul sebagai pemenang. Pertama, dengan budidaya Empyrean yang baru diperolehnya, dia telah mengalahkan Astral Vault God King, dan dia juga bertempur lagi dengan Soaring Feather 10 hari dari sekarang. Dalam 10 hari, seorang Empyrean terus-menerus menantang dua dewa sejati. Ini ditakdirkan untuk meninggalkan legenda. Beberapa ratus mil jauhnya, para seniman bela diri manusia yang menyaksikan pertempuran itu sudah bergembira. Orang-orang berkumpul, mengangkat tangan tinggi-tinggi dan berteriak sekeras-kerasnya. Kapal roh bermekaran dengan cahaya menyilaukan yang melesat ke langit. Kaisar Sakya, alam semesta luas, semua manusia Empyrean menghela napas panjang, pikiran dan hati mereka bangkit. Pertempuran ini memiliki arti yang luar biasa. Itu ditakdirkan untuk dicatat dalam catatan sejarah. Selama umat manusia tidak binasa maka itu akan menjadi wasiat abadi, yang diwariskan selamanya. Lin Ming mengalahkan keilahian sejati dengan budidaya Empyrean. Hal ini tidak hanya sangat menginspirasi moral umat manusia, tetapi dengan penarikan Astral Vault dari perang antara manusia dan orang-orang suci, ini juga akan sangat menguntungkan bagi rencana umat manusia untuk merebut kembali alam ilahi. Semua seniman bela diri manusia dipenuhi semangat. Hutang darah antara umat manusia dan orang-orang kudus telah berlangsung selama lebih dari 6.000 tahun. Meskipun belum mencapai tingkat genosida total terhadap ras lain, umat manusia masih akan membuat orang-orang suci membayar harga yang mahal atas tindakan mereka. Dan saat semua orang merayakannya dengan liar, Lin Ming hanya muncul sesaat sebelum mundur ke kamarnya yang tenang. Dia menolak tawaran Kaisar Sakya untuk mengadakan ritual kuno upacara gelar akbar untuknya. Sebaliknya, dia memilih untuk memanfaatkan 10 hari berikutnya sebaik-baiknya sebelum dia melawan Soaring Feather dan menjelajahi ingatan famine sekali lagi. Di masa lalu, Lin Ming tidak dapat memindahkan ingatan kelaparan, dan alasan utama di balik ini adalah kekuatan jiwanya yang terbatas. Ingatan tentang kelaparan terlalu banyak jumlahnya. Dalam beberapa miliar tahun terakhir, kelaparan telah menelan tak terhitung banyaknya makhluk cerdas, dan kenangan akan semua kehidupan ini tersimpan di lautan spiritual kelaparan. Menyaring informasi berharga dari semua kenangan ini secara perlahan adalah tugas yang sangat sulit dan tidak praktis. Di masa lalu ketika Lin Ming mencobanya, dia hanya merasakan sakit yang menyiksa di pikirannya. Tapi sekarang Lin Ming adalah seorang Empyrean.
Dia memahami hukum kitab suci dan menjalani samsara hidup dan mati, mengawasi banyak sekali perubahan di dunia. Dalam hal pencapaian kekuatan jiwa, Lin Ming memiliki prestasi luar biasa. Dalam hal intensitas, dia secara alami lebih rendah daripada dewa sejati, namun dalam hal kualitas, dia melampaui banyak dewa sejati. Dalam situasi ini, Lin Ming akhirnya memiliki jaminan tertentu bahwa ia akan mampu menjelajahi jiwa kelaparan. Sekalipun dia tidak dapat menemukan banyak hal, setidaknya dia dapat memperoleh pemahaman dasar tentang kelaparan dan jurang maut. Sebelumnya, Lin Ming tidak tahu apa-apa tentang rahasia Dark Abyss. Waktu berlalu. Di bagian kecil wilayah bintang ini, beberapa bintang terdekat bersembunyi di balik nebula ruang angkasa yang gelap. Malam itu sangat dalam dan dalam. Lin Ming duduk bermeditasi, memasuki niat bela dirinya yang menyatu. Pada saat ini, apa yang ada di depan Lin Ming adalah lautan spiritual yang tak terbatas. Ini adalah lautan spiritual Lin Ming. Saat ini, Lin Ming telah mengubah dirinya menjadi tubuh pemikiran dan memasuki dunia batinnya sendiri. Kekuatan mental yang besar membentuk angin laut yang kencang, bertiup kencang. Di ujung lautan spiritual tempat air dan langit bertemu, jiwa kelaparan yang luas dikurung dengan ratusan tali spiritual yang tebal. Sebagian besar volumenya yang sangat besar terendam di lautan spiritual. Lin Ming terbang ke depan, langsung menuju jiwa kelaparan. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Di atas telapak tangannya, cahaya bintang tak berujung berkumpul, perlahan bermanifestasi menjadi kubus hitam. Ini adalah kubus ajaib. Dan setelah Magic Cube muncul, seorang gadis kecil berpakaian merah duduk di atas permukaan Magic Cube, kakinya bersilang. Dia memiliki senyum manis dan manis di wajahnya saat dia dengan manis berseru, "Kakak Lin. Ruby, datang dan bantu aku menaklukkan jiwa kelaparan." Kata Lin Ming, kulitnya bermartabat. Membaca kenangan Famin sama sekali tidak mudah. Oke, Ruby segera mengangguk. Tanpa basa-basi lagi, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang membungkus Magic Cube, mengirimkannya perlahan melayang ke atas. Lin Ming juga menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam Magic Cube. Magic Cube memancarkan cahaya ilahi yang gelap gulita. Cahaya ilahi ini menjadi semakin terang saat energi berkumpul, hingga akhirnya mencapai batas yang dapat ditahan oleh Lin Ming. Pada saat itu, Lin Ming berteriak keras. Seberkas cahaya ilahi melesat keluar dari sisi kubus ajaib, menembak tepat ke dalam jiwa kelaparan. Cila, seolah-olah dibelah oleh pisau dewa yang tajam, jiwa kelaparan tiba-tiba bergetar. Sebuah celah besar telah dipotong di dalamnya. Kekuatan jiwa menyembur keluar dari celah ini. Tanpa ragu, Lin Ming menggenggam Magic Cube dan melambaikan tangannya. Pusaran hitam menyapu Magic Cube, langsung menyerap semua kekuatan jiwa yang keluar dari jiwa kelaparan. Kekuatan jiwa terkondensasi di dalam Magic Cube. Seperti uap air yang berubah menjadi kristal es, kekuatan jiwa menjadi pecahan kecil. Pecahan-pecahan ini berwarna hitam, seolah-olah merupakan kristal gelap. Lin Ming terus menstimulasi Magic Cube sampai dia membatalkan tanda roh di fragmen ini dan mengubahnya menjadi kenangan murni tanpa pemilik. Kemudian, Lin Ming menenangkan napas dan mulai membacanya. Kenangan ini berasal dari semua bentuk kehidupan cerdas yang ditelan kelaparan selama keberadaannya, dan ini bukanlah ingatan asli kelaparan. Meskipun ada banyak metode budidaya, hukum, informasi alam mistik, teknik pembentukan susunan, teknik alkimia, teknik penyulingan, dan sebagainya yang terkandung di dalamnya, tidak ada yang berarti bagi Lin Ming. Dia membuang kenangan ini, hanya menyisakan esensi jiwa mereka yang paling murni. Kemudian, dia menuangkan esensi jiwa ini ke dalam lautan spiritualnya untuk memperluas kekuatan jiwanya sendiri. Sisa-sisa yang tidak bisa dia serap dikembalikan ke jiwa kelaparan. Ini untuk memastikan tidak menyia-nyiakan apapun. Kemudian, Lin Ming mengaktifkan Magic Cube lagi. Dia membelah jiwa kelaparan, mengambil bagian lain dari ingatan kelaparan untuk dibaca. Ini sudah merupakan metode paling masuk akal untuk mencari kenangan yang bisa ditemukan oleh Lin Ming. Meskipun metode ini tidak terlalu efisien, itu semua Lin Ming bisa lakukan karena keterbatasan kekuatannya. Dari waktu ke waktu, Lin Ming merasa dirinya hampir melampaui kekuatan jiwanya dengan setiap percobaan. Ruby juga dipenuhi keringat dan wajahnya memerah, jelas dia menghabiskan banyak energi. Lin Ming mengertakkan gigi dan memotong bagian lain dari ingatan kelaparan, lalu berkata pada Ruby, "Ruby, ayo berhenti untuk hari ini. Istirahatlah dan kita lanjutkan besok. Kita bisa melakukannya secara perlahan. Beberapa hal mungkin memerlukan waktu, tetapi bahkan jika manusia ingin memindahkan gunung, mereka pada akhirnya akan dipindahkan." Ruby mengangguk. Dia adalah bentuk kehidupan yang terkondensasi dari Magic Cube dan memiliki keterikatan khusus terhadap Lin Ming. Untuk dapat membantu Lin Ming membuatnya merasa sangat bahagia. Lin Ming menepuk kepala Ruby dan kemudian membiarkannya kembali ke Magic Cube untuk beristirahat. Adapun bentuk jiwa Lin Ming, dia memasuki Magic Cube dan mulai membaca kenangan terakhir ini. Awalnya, dia tidak memiliki banyak harapan bahwa dia akan menemukan sesuatu yang menarik. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan terkejut saat membaca kenangan ini. Dalam mencari bagian memori tanpa pemilik ini, dia akhirnya menemukan kenangan milik kelaparan itu sendiri. Kenangan ini terkait dengan bahasa tertulis di Jurang Maut. Dengan kata lain, teks jurang. Ini adalah sistem penulisan yang sangat tua dan misterius, yang bahkan jauh melampaui sistem penulisan ras dewa kuno. Jumlah sejarah yang terkandung dalam kata-kata ini membuat Lin Ming tercengang. Setiap kata terasa berat dan rumit. Sebaliknya,
Ini bukanlah kata-kata sama sekali, tapi sejenis rune hukum. Untuk menggunakan rune law sebagai kata-kata, ini agak sulit dipercaya. Hal ini karena ketika berbicara tentang rune law, dan khususnya rune law tingkat tinggi, sangat sulit bagi seniman bela diri biasa untuk memahaminya. Dengan kata lain, tulisan-tulisan dalam ingatan Famin adalah sejenis sistem bahasa yang digunakan di kalangan eselon atas di Dark Abyss, itu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh jurang maut biasa. Saat Lin Ming melihat tulisan-tulisan ini, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di benaknya. Dia pernah melihat tulisan ini sebelumnya. Dengan pikirannya berpacu, Lin Ming melangkah maju dan tiba di tempat lain di Magic Cube. Sebuah buku hitam perlahan melayang di depannya. Buku hitam ini adalah yang dia peroleh dari Pangeran Kekaisaran Xishen. Xishen adalah salah satu dari 5 jenderal suci dan dia telah ditangkap oleh Lin Ming. Namun sayangnya baginya, keberuntungannya buruk dan gurunya adalah penguasa Sein keberuntungan. Lin Ming memiliki kebencian abadi terhadap penguasa suci keberuntungan sehingga secara alami tidak mungkin baginya untuk melepaskan Xishen. Bahkan pada titik ini, Xishen masih dikendalikan oleh Lin Ming dan percaya bahwa dia adalah pelayan paling setia Lin Ming. Tapi Xishen tidak mengerti banyak tentang buku hitam itu. Dia hanya tahu bahwa ini adalah sesuatu yang dia peroleh dari reruntuhan alam purba dan buku itu berisi pesona iblis yang tak terbatas bahkan bisa digunakan sebagai senjata. Namun mengenai isi apa yang terekam di dalamnya, Xishen tidak yakin, bahkan Xishen belum bisa membuka buku hitamnya. Lin Ming mengakui bahwa ia dapat dianggap sebagai individu yang berpengetahuan luas dengan pemahaman luas tentang banyak warisan kuno. Namun, bahkan dia tidak dapat menguraikan teks rumit di atas buku hitam itu. Baru sekarang setelah membaca sebagian dari ingatan Famin, dia menyadari bahwa tulisan mistik di atas permukaan buku hitam itu sebenarnya adalah bahasa jurang maut, dan bahasa yang memiliki kata-kata jurang maut tingkat sangat tinggi yang sangat sulit untuk dipahami. Itu bisa disebut Rune of Demon Laws. Lin Ming mungkin memiliki ingatan yang luar biasa tapi dia masih belum bisa sepenuhnya menghafal rune hukum ini. Dia hanya bisa membandingkan informasi di dalam bagian memori, perlahan menguraikan kata-kata di buku hitam sedikit demi sedikit. Lin Ming, ada apa? Di atas buku hitam itu ada segel besar, ini adalah formasi susunan yang ditetapkan oleh segel Elysium kuno. Sebelumnya, karena Lin Ming merasa buku hitam ini terlalu aneh dan ganjil, dia menyembunyikannya dengan segel Elysium kuno. Sekarang ketika segel Elysium kuno melihat cahaya di mata Lin Ming, mau tak mau ia menanyakan pertanyaan ini. Senior, junior ini telah membaca beberapa kenangan kelaparan dan sekarang saya dapat membaca sebagian dari isi buku hitam ini. Oh, pikiran anjing laut Elysium kuno bergetar. Jadi buku hitam kuno yang disegelnya sebenarnya berasal dari Dark Abyss. Apalagi ia memiliki tulisan-tulisan yang sangat buruk. Saat segel Elysium kuno menyembunyikan buku hitam ini selama beberapa bulan terakhir, ia samar-samar memahami betapa menakutkannya buku itu. Ini bukanlah harta roh keilahian sejati, tetapi hanya sebuah surat. Sebuah surat, hanya dengan mengandalkan tulisan hukum yang terkandung di dalamnya, bisa mencapai kekuatan yang mirip dengan harta roh ketuhanan sejati dan digunakan untuk menekan musuh. Ini sungguh tidak terbayangkan. Apa yang kamu baca? Segel Elysium kuno bertanya dengan ekspresi bermartabat. Setiap kali makhluk cerdas di 33 surga menyebutkan jurang maut, mereka selalu merasakan rasa takut yang mendalam. Selama miliaran tahun, Dark Abyss telah sepenuhnya terisolasi dari 33 surga. Namun, orang-orang masih bisa menemukan segala macam petunjuk yang menunjukkan adanya keberadaan mengerikan di dalam jurang kegelapan. The Dark Abyss sangat dalam dan tak terbatas. Kekuatan yang tersembunyi di dalamnya bahkan mungkin melampaui jumlah total semua kehidupan berakal di 33 surga beberapa kali lipat. Hanya satu kelaparan yang muncul saja sudah sangat menakutkan. Siapa yang tahu tingkat keberadaan kelaparan dianggap di antara jurang maut? Saya masih membaca, kata Lin Ming, semua perhatiannya terfokus pada setiap kata. Dia merasa bahwa buku hitam ini bukanlah metode kultivasi, tetapi mengenai apa itu, dia tidak yakin. Saya hanya dapat melihat beberapa karakter. Apakah mereka? Karakter pertama adalah kelaparan. Bab 2069, Lin Ming bertempur dengan bulu yang melonjak. Kelaparan. Mendengar kata ini, segel Elysium kuno tercengang. Mungkinkah buku misterius ini berasal dari Famin, sehingga nama Famin ditempatkan di atasnya? Karakter, kelaparan, ini sepertinya berhubungan dengan kata yang sangat dalam, semacam hukum iblis yang mendasar. Lin Ming diam-diam berkata sambil melihat karakter jurang misterius di sampulnya. Apa karakter selanjutnya? Dalam keabadian, Lin Ming diucapkan. Kata-kata ini didasarkan pada ingatan Famin. Sebenarnya, tidak ada kata yang dapat ditemukan dalam bahasa manusia yang berhubungan dengan karakter-karakter ini. Deep dan Eon tidak diragukan lagi, ini juga merupakan karakter yang berhubungan dengan hukum iblis yang mendasar. Ketika ketiga karakter ini bergabung bersama, Lin Ming membentuk asosiasi yang aneh. Saya merasa, Deep dan Eon mungkin berdiri di samping kelaparan. Pikiran anjing laut Elysium kuno bergerak. Lin Ming berpikir sejenak. Saya merasa bahwa setiap tanda hukum iblis yang paling mendasar dalam bahasa jurang berhubungan dengan iblis jurang yang kuat. Dan kelaparan hanyalah salah satunya. Sampul ini memiliki dua karakter lain, Deep dan Eon, dan ini juga harus berhubungan dengan keberadaan yang sangat menakutkan mirip dengan kelaparan. Itu adalah totem yang luar biasa, tapi saya bertanya-tanya di mana dua totem lainnya berada.
Mereka mungkin bersembunyi di Dark Abyss atau mungkin mereka sudah mati. Saat Lin Ming berbicara, segel Elysium kuno membeku. Spekulasi Lin Ming bukan tanpa alasan, tapi jika spekulasi ini benar, ini adalah berita buruk. Kelaparan saja sudah sangat menakutkan. Selain itu, jiwa ilahi kelaparan telah disegel oleh segel ilahi Empyrean 3,6 miliar tahun yang lalu, dan itulah satu-satunya alasan Lin Ming mampu menggunakan kubus ajaib untuk menundukkannya. Kalau tidak, jika Lin Ming menghadapi kelaparan dalam kondisi puncaknya, dia akan mati. Iblis jurang yang sangat kuat, ada berapa banyak? Suara anjing laut Elysium kuno terdengar berat. Saya tidak tahu, tapi seharusnya tidak banyak. Paling tidak, tidak lebih dari yang bisa dihitung dengan tangan, atau mungkin hanya sedikit lebih dari itu. Dan sampul buku ini hanya memuat 3 di antaranya. Lin Ming terus memilah-milah karakter lain di sampulnya. Dia percaya bahwa saat dia mengungkap lebih jauh ingatan kelaparan, dia pada akhirnya akan bisa membuka buku jurang kuno yang misterius ini dan menjelajahi rahasia di dalamnya. Ini sangat penting untuk pengembangan 33 surga di masa depan bagi semua kehidupan berakal. Jurang itu seperti harimau ganas yang bertengger tepat di luar 33 surga, membuat Lin Ming merasa sulit untuk merasa nyaman. Setelah ini, Lin Ming memasuki pengasingan. Dia menjelajahi kenangan kelaparan setiap hari. Perlahan-lahan, dia bisa membaca lebih banyak hal. Namun waktunya terlalu terbatas. Saat Lin Ming berada di pengasingan, meskipun ia berhasil menguraikan beberapa konten, ia masih tidak dapat membuka buku kuno misterius itu. Hal ini membuat Lin Ming bingung. Apa sebenarnya buku kuno ini? Sepertinya ini bukan metode penanaman, jadi mungkinkah hanya sebuah buku yang mencatat sejarah jurang maut? Jika sebuah buku sejarah ditulis, maka itu ditulis untuk dilihat oleh generasi mendatang. Apakah perlu menggunakan karakter jurang yang paling rumit dan sulit dipahami untuk menulisnya? Mungkin hanya tokoh jurang tingkat tinggi yang mampu membaca tulisan seperti ini. Lin Ming memiliki segala macam keraguan berputar-putar di dalam hatinya. Dia samar-samar merasa ada rahasia penting yang tercatat dalam buku iblis kuno ini, dan bagi dirinya sendiri, itu sangat berharga. Waktu berlalu hari demi hari. Setelah hari ke-10 berlalu, waktunya semakin dekat bagi Lin Ming untuk menghadapi pertempuran keduanya. Dalam pertempuran ini dia akan melawan Soaring Feather God King. Ini adalah pertempuran yang kritis. Lin Ming memiliki firasat bahwa Soaring Feather God King jauh lebih kuat daripada Astral Vault God King. Pertarungan ini tidak mudah. Pada hari terakhir, Lin Ming tidak lagi menyelidiki jiwa kelaparan. Sebaliknya, ia menyesuaikan kondisinya ke kondisi puncaknya. Pada hari pertempuran, seniman bela diri manusia dalam galaksi naga tersembunyi berkumpul di luar wilayah bintang tempat Lin Ming dan Raja Dewa Bulu melonjak akan bertarung. Impian ilahi, Kaisar Sakya, Dewa Langit Skyren, semuanya berdiri di depan medan perang, menunggu untuk menyaksikan momen bersejarah ini. Medan kekuatan sudah diatur di belakang mereka. Selain bantuan Empyrean Divine Dream, para Empyrean lainnya juga berkontribusi dalam membentuk formasi susunan yang hebat. Formasi susunan ini dibagi menjadi puluhan wilayah berbeda. Armada manusia dan jutaan elit manusia tersebar di seluruh wilayah ini. Dari sana, mereka akan dilindungi oleh formasi susunan dan akan lebih aman bagi mereka. Semua seniman bela diri manusia bergolak kegirangan. Menyaksikan pertarungan antara lawan level True Divinity adalah kesempatan keberuntungan yang luar biasa. Bagi mereka yang memiliki bakat luar biasa, mereka pasti bisa memahami banyak hal. Umat manusia hanya memiliki satu keilahian sejati dalam mimpi ilahi. Namun, dalam waktu singkat 10 hari mereka dapat menyaksikan 2 pertarungan level True Divinity yang berkelanjutan. Hal ini tidak terpikirkan oleh para elit muda. Pada saat ini, ratusan mil di depan mimpi ilahi, Lin Ming melayang tinggi di kehampaan. Tombak naga hitam dibawa di punggungnya, ujung tajamnya memantulkan cahaya bintang yang dingin. Saudara Lin, dari jauh, Xiao Moxian bisa melihat sosok Lin Ming. Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, Xiao Moxian bisa melihat setiap detail menit di wajah Lin Ming. Pertarungan melawan Soaring Feather memberikan tekanan luar biasa pada Xiao Moxian. Karena dia peduli pada Lin Ming, tentu saja sulit baginya untuk merasa nyaman. Xiao Moxian di dekatnya, Mu Qianyu, Qin Xingxuan, dan yang lainnya juga menyaksikan dengan hati yang tegang. Saat Lin Ming merasakan tatapan para wanita ini padanya, dia berbalik dan menatap mereka, memperlihatkan senyuman tipis. Saya baik-baik saja, Lin Ming dengan ringan berkata. Jika dia tidak melawan Soaring Feather maka tidak ada yang tahu apa hasilnya. Namun, apapun yang terjadi, dia tidak akan binasa di sini hari ini. Bahkan jika dia kalah, itu hanya berarti beban yang lebih besar bagi umat manusia dan penundaan rencana mereka untuk merebut kembali alam ilahi. Xiao Moxian mengangguk. Semua orang menunggu. Soaring Feather adalah individu yang tepat waktu. Sesaat sebelum waktu yang disepakati, sehelai bulu tebal berjatuhan dari langit berbintang. Bulu-bulu ini berkibar di depan Lin Ming, memantulkan cahaya bintang yang luas, seindah mimpi. Lin Ming diam-diam mengeluarkan tombak naga hitam, tatapannya jauh lebih tajam. Soaring Feather telah tiba. Dia datang seperti hantu jauh di malam hari, muncul dari udara tipis di depan Lin Ming. Semua bulu berkumpul di sekelilingnya, mengembun dan membentuk energi warna pelangi. Soaring Feather mengulurkan tangan dan membelai energi ini sebelum mengeluarkan pedang panjang.
Pedang ini lebarnya hanya 2 inci tetapi bilahnya sangat panjang, panjangnya 6 kaki. Terlebih lagi, bilahnya lentur dan lembut, seolah tidak kokoh sama sekali. Saat Soaring Feather mencabut pedang ini, bilahnya tidak berayun, melainkan menggeliat seperti air biru yang mengalir. Jelas sekali pedang ini mewakili ekstremitas dari fleksibilitas yang lembut. Lin Ming menyipitkan matanya dan melihat pedang ini. Tidak ada dewa sejati yang senjatanya bisa diremehkan. Pedang bintang gelap Astral Vault juga mengejutkan Lin Ming. Secara khusus, para Saint menjaga reruntuhan alam purba, jadi bagaimana mungkin para Saint dewa sejati tidak mendapatkan harta roh yang kuat dari reruntuhan itu? Suasana menjadi stagnan. Beberapa ratus mil jauhnya, jutaan elit manusia menyaksikan tanpa mengeluarkan satu suara pun. Saat mereka menatap pertarungan tingkat keilahian sejati yang akan dimulai, mereka semua menahan napas. Ini adalah pertempuran yang menyangkut nasib umat manusia, wajar jika mereka merasa gugup. Dalam pertarungan hari ini, aku akan menjadi saksi masa depanmu. Ayo, lakukan gerakanmu, kata Soaring Feather dengan ringan. Lin Ming tidak menunda. Dia memfokuskan auranya dan energi di dalam tubuhnya mulai melonjak. Di belakang Lin Ming, hantu samar agung muncul. Yang maha tinggi ini berdiri tegak dan bangga tanpa ekspresi di wajahnya. Aura yang luas dan tak terbatas memancar keluar dari seluruh keberadaannya, seolah-olah ia memandang rendah dunia dengan ketidakpedulian yang dingin. Setelah hantu tertinggi ini muncul, aura Lin Ming berubah, menjadi sangat dalam dan raksasa, seolah-olah hukumnya sejajar dengan Dao Surgawi. Dia melangkah maju, menginjak bintang-bintang. Tombak naga hitam sepertinya berubah menjadi naga ilahi saat ia melolong keluar. Jarak antara keduanya bisa dilintasi dalam waktu kurang dari sekejap. Tombak Lin Ming menembus hambatan ruang, sepertinya langsung muncul di depan Soaring Feather God King yang menyodorkan lurus ke arah kepalanya. Merasakan cahaya tombak yang dingin ini, Soaring Feather bahkan tidak mengedipkan mata. Dia dengan lembut mengayunkan pedangnya, pedang seperti gelombang itu bergulir ke arah tombak naga hitam. Dibandingkan dengan tombak naga hitam yang sangat kejam, pedang lembut Soaring Feather God King tampak terlalu lemah dan mengecewakan. Namun ketika tombak dan pedang itu berpotongan, cahaya ilahi berwarna pelangi yang cemerlang meletus. Bang! Energi meledak keluar saat dampak mengerikan menyebar dari cahaya ilahi, seolah-olah pedang emas yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah. Ruang angkasa terkoyak secara sembarangan seperti lukisan-lukisan bobrok di bawah guncangan energi susulan. Cahaya ilahi menyilaukan dunia, membutakan mereka yang menyaksikannya. Dan saat ini, Lin Ming dan Soaring Feather meluncur ke arah satu sama lain. Seperti ini, pertarungan level True Divinity yang hebat telah dimulai. Bab 2070, mengikis batuan dengan air. Gelombang energi membubung ke udara, seolah-olah galaksi sedang runtuh. Lin Ming memahami tombak naga hitam, profil keberanian yang epik. Lin Ming telah menuangkan sejumlah besar kekuatan tubuhnya ke dalam setiap serangan tombak. Dengan suara bergerak keras, Lin Ming mulai tumbuh. Sisik hitam dan pelindung tulang mulai menutupi tubuhnya. Dia telah mengaktifkan darah Asura. Setelah Lin Ming masuk ke ranah Empyrean, menggembleng kekuatan darah Asura tidak akan membuat terlalu banyak beban pada tubuhnya. Dulu dia hanya menggunakan kekuatan darah Asura saat dia berusaha sekuat tenaga. Lin Ming melambaikan tombaknya, pemandangan seperti pilar penyangga surga jatuh. Kekuatan liar ini disertai dengan guntur hitam yang tak ada habisnya, membawa serta cahaya bintang dari langit tertinggi dan momentum serangannya seolah-olah bisa membelah sungai bintang. Soaring Feather tidak bingung. Dia melepaskan pedang di tangannya dan menyambut serangan Lin Ming. Tombak naga hitam melawan pedang lembut. Tidak peduli siapa yang menonton, ini tampak seperti tabrakan yang tidak proporsional. Karena kelemahan senjatanya, semua orang berpikir bahwa Soaring Feather God King akan menghindari serangan Lin Ming. Namun, dia tidak melakukannya. Hati-hati terhadap serangan spiritual, seseorang berteriak dari kekuatan manusia. Ini juga yang dipikirkan oleh banyak seniman bela diri manusia lainnya. Tidak ada yang percaya bahwa pedang lembut Soaring Feather akan mampu memberikan keuntungan apapun saat bertabrakan dengan tombak naga hitam. Semua orang tahu bahwa Soaring Feather God King sangat kuat. Namun, dalam pemikiran mereka, Soaring Feather adalah seseorang yang mengembangkan esensi dan keilahian. Dari berbagai bentuk pertarungan yang dia ungkapkan dan bentuk senjatanya, mereka semua berasumsi bahwa dia memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam aspek jiwa, ilusi, dan kekuatan mental. Namun, dalam hal transformasi tubuh, dia hanyalah seorang wanita ramping dan lembut, dan orang-orang tidak percaya bahwa dia unggul dalam bidang ini. Paling tidak, dia tidak akan bisa membandingkannya dengan Lin Ming. Secara khusus, Lin Ming saat ini telah mengaktifkan darah Asura dan memanfaatkan kekuatan 9 bintang Istana Dao. Namun meski begitu, Soaring Feather God King bertemu langsung dengan Lin Ming. Satu-satunya penjelasan yang mungkin untuk hal ini adalah bahwa ada prinsip-prinsip mendalam dan kompleks yang tersembunyi di dalam serangan Soaring Feather God King. Bahkan Lin Ming juga langsung membuat persiapan pertahanan untuk laut rohaninya. Dia tidak akan membiarkan musuhnya mendapat celah. Namun, ketika pedang lembut berbenturan dengan tombak naga hitam, kulit Lin Ming berubah. Soaring Feather sama sekali tidak memberikan serangan jiwa apapun pada pedangnya. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan dan keterampilan absolut untuk bertabrakan dengannya secara frontal.
Jika kekuatan tombak naga hitam adalah sebuah meteor yang menabrak bumi, mampu dengan mudah memusnahkan gunung-gunung dan menembus dunia, maka kekuatan pedang lembut Soaring Feather bagaikan laut yang sangat dalam, mampu menampung kekuatan yang tak tertandingi. Sekalipun sebuah meteor menghantam laut, meskipun akan menimbulkan ledakan dahsyat dan menimbulkan tsunami besar, masih sangat sulit untuk benar-benar meledakkan lautan. Selama ledakan meteor selesai maka gelombang laut akan mundur dan laut akan sama seperti sebelumnya. Sekarang, esensi astral Soaring Feather God King memberi Lin Ming perasaan seperti itu. Saat tombak naga hitam berbenturan dengan pedang lembut, esensi astral Soaring Feather terguncang oleh kekuatan kekerasan dan tak terbatas Lin Ming. Tombak naga hitam terus melaju ke depan, menghantam pedang lembut itu hingga melengkung. Namun, pedang lembut itu menyerah tetapi tidak patah, dan Soaring Feather juga seperti sepotong kapas yang tertiup angin, tertiup oleh badai energi dahsyat dari tombak naga hitam. Namun, saat kekuatan Lin Ming mendorong dan hendak menyerang Soaring Feather, esensi astralnya kembali. Tidak hanya kembali, tapi membawa serta sebagian dari kekuatan Lin Ming dan langsung menenggelamkan kekuatan keilahian yang dibawa oleh tombak naga hitam. Ini seperti air laut yang menenggelamkan meteor yang jatuh ke laut. Bang! Letusan brutal dan gila meledak keluar. Kekuatan Lin Ming dengan cepat hancur, menciptakan kecemerlangan yang mempesona. Namun Soaring Feather tidak terluka sama sekali. Sebaliknya, saat kekuatan Lin Ming tersebar, pedang lembut sepanjang 6 kaki Soaring Feather tampaknya berubah menjadi ular roh yang merayapi tombak naga hitam dan memotong ke arah tangan Lin Ming. Telapak tangan Lin Ming sekeras besi ilahi. Tapi, dia tidak meragukan bahwa selama dia ditebas oleh pedang ini, mungkin tangannya pun akan terputus. Kekuatan Soaring Feather mengandung semacam kekuatan oportunistik dan pantang menyerah, jenis hukum yang memungkinkan air mengikis batu. Tanpa ragu, Lin Ming memegang tombak di tangan kanannya dan menggunakan tangan kirinya untuk menghancurkan pedang lembut yang merayapi tombak naga hitam. Kaca, tinju Lin Ming menabrak punggung pedang lembut, disinilah pedang paling rapuh dan kekuatan serangannya paling kecil. Namun meski begitu, punggung pedang lembut Soaring Feather tidak bisa dianggap remeh. Saat tinju Lin Ming menghantam punggung pedang, triliunan motif kekuatan keilahian menyerbu masuk sebelum meledak dengan kekuatan getaran. Getaran kuat seperti itu dapat mengubah harta roh ketuhanan sejati manapun yang tidak memiliki energi yang dituangkan ke dalamnya menjadi bubuk, itu langsung meledakkan pedang lembut sepanjang 6 kaki milik Soaring Feather. Lin Ming menarik tombaknya dan terbang mundur. Tangan kirinya berlumuran darah. Getaran tadi disebut aliran seperti sutra. Itu adalah teknik yang dipelajari Lin Ming di awal perjalanan seni bela diri, dari metode budidaya transformasi tubuh alam ilahi. Di masa lalu, tinju penghancur tulang tubuh Lin Ming memiliki efek serupa dari metode yang berbeda dengan serangan itu saat itu. Dao besar tidak terbatas. Hukum getaran mungkin bukan hukum yang mendalam, tapi jika digunakan dengan benar, hukum getaran masih bisa berperan bahkan dalam pertarungan level dewa sejati. Ketika seseorang mempunyai lintah penghisap darah yang menempel di kakinya, sulit untuk melepaskannya. Bahkan setelah mencabut lintah, taringnya masih menghisap darah. Tapi, menggunakan getaran untuk membebaskannya lebih mudah. Dengan tamparan yang cukup tepat pada kaki, lintah tersebut akan terjatuh. Pada saat itu, Lin Ming telah menggunakan kekuatan getaran yang kuat untuk mendorong pedang lembut yang membungkus tombak naga hitam miliknya. Kalau tidak, dia terpaksa meninggalkan tombaknya. Lin Ming dan Soaring Feather mundur satu sama lain, ribuan kaki jauhnya. Soaring Feather memegang pedang lembutnya, ekspresinya acuh tak acuh. Pedangnya masih terayun seperti bulu di sungai, tidak mengalami tekanan sama sekali. Tapi, kekuatan tempur yang ditunjukkannya membuat orang ketakutan. Bergantung pada bagaimana Soaring Feather menggunakan esensi astralnya, itu bisa menjadi lembut, bisa menjadi tajam, bisa menjadi keras, segala macam perubahan bisa terjadi hanya dengan pikiran. Melihat ini, para seniman bela diri manusia menjadi khawatir. Pertarungan ini terlalu penting dan kekuatan yang ditunjukkan Soaring Feather sejauh ini terlalu besar. Dia bahkan belum menggunakan medan kekuatan bulu ilahi dan dia juga belum mengungkapkan metode pertarungan kekuatan jiwanya. Jika Soaring Feather menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertarung, maka metode bertarungnya akan berubah tanpa akhir, membuatnya hampir mustahil untuk dilawan. Dalam situasi seperti ini tidak diketahui apakah Lin Ming bisa menang atau tidak. Soaring Feather jelas jauh lebih tangguh daripada Astral Vault. 10 hari yang lalu ketika Lin Ming mengalahkan Astral Vault, itu bukanlah kemenangan yang menegangkan. Namun, ketika mempertimbangkannya dengan hati-hati, itu terkait dengan perencanaan Lin Ming dan kesalahan Astral Vault. Ini karena Astral Vault kekurangan informasi tentang lawannya sebelum pertempuran dimulai. Pada saat yang paling penting, Astral Vault tidak mengenali avatar Lin Ming dan telah menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk menangani batu embrio roh esensi Lin Ming. Satu gerakan catur yang salah maka keseluruhan permainan akan berantakan. Lin Ming telah memanfaatkan kesempatan ini untuk maju. Dia mengumpulkan semua avatarnya dan menyerang lagi dan lagi, membuat Raja Dewa Gudang Astral tidak punya kesempatan untuk mengatur napas. Akhirnya, hasil dari semua serangan ini adalah Astral Vault God King untuk sementara menggunakan kekuatan energi darahnya dan dia akhirnya dikalahkan karenanya. Tapi Soaring Feather jelas tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Dia adalah petarung yang tenang dan cerdas. Jika Lin Ming ingin mengalahkannya, dia harus mengandalkan kekuatan absolut untuk langsung menekannya. Bagaimana dia bisa mencapai hal ini? Lin Ming
Xiao Moxian memandang ke arah Lin Ming dan menggigit bibirnya. Tidak terlalu jauh, Empyrean Vast Universe mengepalkan tangannya, khawatir. Ratusan mil jauhnya, mata semua orang tertuju pada satu sosok. Pada saat ini, di langit berbintang, Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Dia perlahan membuka kancing transformasi tubuh darah Asura. 9 bintang di belakangnya juga banyak meredup. Melihat hal tersebut, penonton pun kaget. Setelah menjalani metamorfosis tubuh, Lin Ming masih belum bisa mendapatkan keuntungan. Lalu, bukankah situasinya akan menjadi lebih buruk setelah metamorfosis tubuhnya gagal? Apa yang sedang dilakukan Lin Ming? Saya tidak punya ide. Tidak ada yang mengira Lin Ming akan menyerah, dia bukan orang seperti itu. Kalau begitu, ini berarti dia punya rencana lain. Soaring Feather menatap Lin Ming, senyuman di sudut bibirnya. Menyimpan kekuatanmu. Sulit untuk mengatakan apakah kata-kata Soaring Feather memuji atau mengejek. Lin Ming dengan acuh tak acuh berkata, kamu meminjam kekuatan untuk melawan kekuatan. Tentu saja saya tidak akan sebodoh itu memberi Anda lebih banyak kekuatan untuk meminjam. Anda benar-benar memiliki pencapaian luar biasa dalam teknik transformasi tubuh dan telah melampaui ekspektasi saya. Tapi, ada sesuatu yang saya yakini. Sebenarnya, teknik transformasi tubuh Anda berjalan di jalur hukum. Dalam hal pengembangan transformasi tubuh yang mutlak, kamu lebih rendah dari Raja Dewa Gudang Astral. Transformasi tubuh ras suci juga merupakan salah satu dari 33 Tao Surgawi. Namun, perubahan hukum yang terlibat di dalamnya jauh lebih rendah daripada 9 pergeseran ilahi yang dimiliki umat manusia. Jadi, dalam hal hukum, umat manusia selalu merasa lebih unggul dan percaya bahwa orang-orang suci hanyalah orang-orang yang kasar dan berpikiran sederhana yang kelebihannya hanya pada tubuh yang berkembang dengan baik. Adapun para Saint, mereka bangga dengan teknik transformasi tubuh mereka yang memungkinkan mereka melibatkan orang lain dalam pertarungan yang jujur dan lugas, saling bertabrakan secara frontal. Pada saat yang sama, para orang suci juga merasa bahwa seniman bela diri manusia hanya memiliki tinju yang indah dan gerak kaki yang indah, semuanya terlihat dan tidak memiliki kekuatan sejati, sekelompok wanita kecil yang menyamar. Tapi hari ini, di bawah tangan Soaring Feather, teknik transformasi tubuh ras suci jelas bukan contohnya. Dia telah memperkenalkan lebih banyak variasi dan hukum ke dalam teknik transformasi tubuh ras suci, dan menempa jalannya sendiri. Untuk mengikis batu dengan air, untuk mengambil semua peluang yang ada dengan sedikit usaha, hal-hal ini tampaknya tidak melibatkan hukum yang paling mendalam, tetapi jika digunakan dalam pertarungan tingkat keilahian sejati oleh keilahian sejati hingga tingkat yang tinggi, maka semuanya menjadi berbeda. Ini seperti menggunakan prinsip tuas sederhana untuk memiringkan sebuah planet. Lin Ming terkejut, tapi dia masih mempertahankan penilaian aslinya. Pada akhirnya, Raja Dewa Bulu melonjak tetaplah seorang wanita yang lembut, dan justru karena dia lemah dalam aspek transformasi tubuh maka dia harus menempuh jalan mengikis batu dengan air, untuk meminjam kekuatan untuk melawan kekuatan. Jika dia sendiri memiliki kekuatan absolut, mengapa dia perlu meminjam kekuatan dari orang lain? Menghadapi bulu yang melonjak, Lin Ming tidak lagi mengerahkan seluruh kekuatannya. Sebaliknya, dia memilih menggunakan keterampilan untuk menang. Jika dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk menang, dia hanya bisa mengandalkan letusan yang sangat besar untuk melakukannya. Tetapi jika dia menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya maka dia bisa mengendalikan kemampuannya dengan lebih baik dan mencapai puncak keahliannya. Saat ini, 3 avatar muncul di belakang Lin Ming. Masing-masing avatar ini memegang tombak. Tombak-tombak itu semuanya adalah harta roh puncak Empyrean yang diperoleh dari orang suci Empyrean yang telah dibunuh Lin Ming. Karena Soaring Feather sudah mengetahui keberadaan ketiga avatar ini, mustahil untuk menyembunyikannya. Jika menggunakan avatar-avatar ini dalam serangan diam-diam tidak ada artinya, maka dia sebaiknya secara terbuka dan jujur mengeluarkannya. Ketiga avatar dan tubuh utama Lin Ming tersebar di sekitar Soaring Feather God King. Mata ramping Raja Dewa Bulu yang melonjak tiba-tiba menyipit. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.